Kulihat pesan dari sahabatku di HP suamiku, dia bilang, "Aku rindu sayang. Kapan kita bisa tidur bareng lagi?" Langsung kusuruh dia datang. Saat sampai dia pucat. Kubuat dia bertekuk lutut di hadapan keluargaku. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah tirai kamar, menyentuh wajah Nadira yang masih terpejam. Udara terasa hangat, tenang, seolah dunia berjalan tanpa celah. Ia membuka mata perlahan, dan seperti kebiasaan setiap hari, hal pertama yang ia lihat adalah sosok Raka di sampingnya. Raka sudah terbangun lebih dulu. Dengan kemeja rapi dan aroma parfum yang khas, ia duduk di tepi tempat tidur sambil merapikan jam tangannya. Wajahnya tenang, penuh wibawa, namun ketika menyadari Nadira terjaga, senyumnya berubah menjadi lembut. "Selamat pagi," ucapnya pelan. Nadira membalas dengan senyum yang sama hangatnya. "Pagi, kamu berangkat lebih awal hari ini." Raka mengangguk. "Ada meeting penting. Tapi aku sudah siapkan sarapan buat kamu." Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat hati Nadira menghangat. Raka bukan hanya seorang suami yang sukses, tetapi juga sosok yang penuh perhatian dalam hal-hal kecil. Ia tidak pernah lupa memastikan Nadira merasa diperhatikan, bahkan di tengah kesibukannya. Setelah Raka berangkat, Nadira berjalan ke dapur. Di atas meja sudah tersaji sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan secangkir kopi hangat. Semua tertata rapi, seperti kebiasaan Raka setiap pagi. Nadira duduk perlahan, menatap hidangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia, tenang, dan penuh syukur. Dalam benaknya, ia sering merasa hidupnya seperti mimpi yang menjadi nyata. Rumah yang nyaman, suami yang mapan, dan hubungan yang tampak harmonis. Banyak orang di sekitarnya bahkan sering berkata bahwa ia adalah wanita yang beruntung. Hari-hari Nadira berjalan dengan ritme yang nyaris sempurna. Ia mengurus rumah dengan penuh cinta, sesekali menghabiskan waktu di kafe favoritnya, atau bertemu dengan sahabatnya, Fiona. Hidupnya terasa stabil, tanpa gejolak berarti. Siang itu, Nadira duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Raka. "Jangan lupa makan siangnya. Aku mungkin pulang agak malam." Nadira tersenyum kecil. Perhatian seperti itu tidak pernah berubah sejak awal pernikahan mereka. Ia membalas dengan singkat, penuh kehangatan. "Hati-hati di jalan. Aku tunggu kamu." Malam hari menjadi waktu yang selalu dinantikan. Meski sering pulang larut, Raka tidak pernah lupa menyapa Nadira dengan pelukan hangat. Seperti malam itu, saat pintu rumah terbuka dan langkah kaki Raka terdengar. "Aku pulang," ucapnya. Nadira langsung menghampiri, menyambutnya dengan senyum. Raka memeluknya erat, seolah melepas semua lelahnya hanya dalam satu momen. "Cah?" tanya Nadira lembut. "Lumayan. Tapi lihat kamu, capeknya hilang," jawab Raka dengan nada ringan. Mereka tertawa kecil. Percakapan sederhana yang terasa begitu berarti. Malam itu mereka makan bersama, berbagi cerita tentang hari masing-masing. Raka bercerita tentang pekerjaannya, sementara Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mereka saling bercanda, menciptakan suasana hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagi Nadira, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan tentang kemewahan atau kesempurnaan, tetapi tentang kebersamaan yang terasa tulus. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan bergerak, sesuatu yang belum terlihat, namun siap mengubah segalanya. Namun malam itu, Nadira tidak memikirkan hal-hal buruk. Ia hanya bersandar di bahu Raka, merasa aman, merasa dicintai. Dan dalam hatinya, ia percaya, hidupnya benar-benar sempurna. Kepercayaan tanpa batas. Kepercayaan adalah fondasi yang Nadira pegang teguh sejak awal pernikahannya dengan Raka. Bagi Nadira, mencintai seseorang berarti memberi ruang, bukan mencurigai. Dan Raka, selama ini, selalu memberinya alasan untuk percaya. Pagi itu berjalan seperti biasa. Raka duduk di ruang makan dengan ponselnya di tangan, sesekali tersenyum kecil membaca sesuatu di layar. Nadira yang sedang menuang kopi hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada kegiatannya. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan, apalagi dorongan untuk bertanya. Bukan karena ia tidak peduli,
tetapi karena ia percaya. Lagi baca apa? Tanya Nadira ringan. Raka mengangkat wajah, tersenyum santai. Cuma chat kerjaan. Nadira mengangguk tanpa ragu. Ia tidak pernah merasa perlu mengecek atau memastikan lebih jauh. Baginya, jawaban itu sudah cukup. Dalam hubungan mereka, tidak ada kebiasaan saling memeriksa ponsel. Tidak ada kata sandi yang harus diketahui bersama. Bahkan ketika ponsel Raka tergeletak begitu saja di meja, Nadira tidak pernah tergerak untuk menyentuhnya. Beberapa teman Nadira sering menceritakan hal berbeda. Ada yang diam-diam memeriksa ponsel pasangan, ada yang sengaja mencari tahu aktivitas media sosial suami mereka. Bahkan tak jarang, hal-hal kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Namun Nadira selalu berbeda. Aku nggak mau hidup dalam curiga, katanya suatu kali kepada Fiona. Kalau harus cek-cek segala, itu bukan cinta, itu takut kehilangan. Fiona hanya tersenyum saat itu, meski ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit diartikan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering menerima telepon, membalas pesan, atau sesekali keluar ruangan untuk berbicara lebih lama. Namun semua itu tetap berada dalam batas yang bisa diterima oleh Nadira. Ia tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang mencurigakan. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, ponsel Raka bergetar berkali-kali. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Nadira yang duduk di sampingnya bisa saja melihat isi pesan itu dengan jelas. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Raka dengan cepat mengambil ponselnya, lalu berdiri. Aku angkat sebentar. Ya. Iya, jawab Nadira singkat, tetap tersenyum. Tidak ada rasa ganjil. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada beban di hati. Justru, dalam diam, Nadira merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia merasa telah menjadi pasangan yang dewasa, yang tidak membatasi, tidak mengekang, dan tidak mencurigai. Baginya, kepercayaan adalah bentuk cinta paling murni. Malam harinya, saat mereka berbaring berdampingan, Raka tampak sibuk dengan ponselnya sekali lagi. Cahaya layar menerangi wajahnya di tengah redupnya lampu kamar. Nadira melirik sekilas, lalu memejamkan mata. Ia tidak ingin mengganggu. Ia tidak ingin terlihat posesif. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang mempertanyakan hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Dalam pikirannya, selama Raka tetap pulang, tetap bersikap hangat, dan tetap mencintainya seperti biasa, tidak ada alasan untuk meragukan apapun. Ia percaya sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa batas. Dan justru disitulah, tanpa ia sadari, sebuah celah kecil mulai terbentuk. Sahabat yang selalu ada. Siang itu, suasana rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Tawa ringan terdengar dari ruang tengah, berpadu dengan aroma kopi yang baru saja diseduh. Nadira duduk santai di sofa, sementara di hadapannya, Fiona berbicara dengan penuh semangat, seperti biasa. Fiona bukan sekadar teman bagi Nadira. Ia adalah sahabat yang sudah hadir sejak lama, seseorang yang tahu hampir semua cerita hidupnya. Dari masa-masa sulit hingga kebahagiaan yang kini ia jalani bersama Raka, Fiona selalu ada di setiap bagian itu. Rumah kamu nggak pernah berubah ya? Selalu nyaman, ujar Fiona sambil menyandarkan tubuhnya. Nadira tersenyum. Kamu juga nggak pernah berubah. Masih suka datang tanpa kabar. Fiona tertawa kecil. Justru itu enaknya jadi sahabat. Kehadiran Fiona di rumah itu bukan hal yang asing. Ia sering datang, bahkan terkadang tanpa perlu diundang. Raka pun sudah sangat mengenalnya. Tidak jarang, mereka bertiga menghabiskan waktu bersama, berbincang santai atau sekadar makan malam sederhana. Bagi Nadira, itu adalah hal yang wajar. Ia merasa beruntung karena dua orang terdekat dalam hidupnya bisa saling akrab. Tak lama kemudian, suara pintu terbuka terdengar. Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Aku pulang, ucapnya dari arah depan. Di sini, sahut Nadira. Raka masuk ke ruang tengah, lalu tersenyum saat melihat Fiona. Wah, tamu spesial lagi datang. Bukan tamu? Ya. Aku ini penghuni tetap. Balas Fiona dengan nada bercanda. Raka tertawa kecil. Kalau gitu, kamu harus mulai bayar sewa. Candaan ringan itu terasa hangat. Tidak ada kecanggungan, tidak ada batas yang terasa kaku. Semuanya mengalir begitu saja, seperti keluarga kecil yang saling memahami. Nadira memperhatikan mereka berdua dengan perasaan tenang.
Ia melihat bagaimana Fiona bisa berbicara dengan Raka tanpa canggung, dan bagaimana Raka juga memperlakukan sahabatnya itu dengan ramah. Dalam hati, Nadira merasa bersyukur. Tidak semua orang bisa memiliki hubungan seperti ini, di mana pasangan dan sahabat bisa berada dalam satu ruang tanpa rasa tidak nyaman. Ia merasa hidupnya benar-benar lengkap. Ngomong-ngomong, kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini? Tanya Fiona kepada Raka. Lumayan, jawab Raka singkat. Tapi masih bisa sempatin pulang cepat hari ini. Bagus dong, ujar Fiona sambil tersenyum tipis. Nadira tidak menangkap apapun dari percakapan itu selain keakraban biasa. Ia bangkit menuju dapur, menyiapkan camilan tambahan untuk mereka. Dari kejauhan, suara percakapan Raka dan Fiona masih terdengar samar. Sesekali diselingi tawa kecil. Semua terasa begitu normal, begitu nyaman, begitu meyakinkan. Saat Nadira kembali membawa nampan, ia melihat keduanya terdiam sejenak, lalu kembali berbicara seperti biasa. Tidak ada yang aneh di matanya. Ia duduk kembali, meletakkan camilan di meja. Ini, makan dulu. Wah, kamu selalu tahu cara manjain kita, kata Fiona. Raka mengangguk setuju. Makanya aku betah di rumah. Kalimat itu membuat Nadira tersenyum lebar. Ia tidak pernah merasa perlu mencurigai apapun. Baginya, Fiona adalah orang yang paling bisa ia percaya setelah Raka. Dan melihat mereka akrab justru membuatnya merasa semakin tenang. Sahabat dan suami, dua orang terpenting dalam hidupnya, berada dalam satu lingkaran yang sama. Dan Nadira percaya sepenuhnya bahwa keduanya tidak akan pernah mengkhianatinya. Keanehan kecil. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Rumah itu masih dipenuhi kehangatan, percakapan ringan, dan rutinitas yang terasa menenangkan. Namun, tanpa disadari, ada perubahan kecil yang mulai muncul, hal-hal sepele yang mudah diabaikan, terutama oleh seseorang yang terlalu percaya. Raka mulai lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Awalnya, Nadira tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh. Pekerjaan Raka memang menuntutnya untuk selalu terhubung. Pesan masuk di luar jam kerja, panggilan mendadak, atau notifikasi yang tak pernah berhenti. Semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun perlahan, frekuensinya meningkat. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, ponsel Raka bergetar berkali-kali di atas meja. Layar menyala, lalu mati, lalu menyala lagi. Raka hanya melirik sekilas, tapi tidak langsung mengambilnya. Diangkat saja kalau penting, kata Nadira santai. Raka tersenyum tipis. Nanti aja. Namun beberapa detik kemudian, ia tetap meraih ponselnya, membaca pesan, lalu mengetik balasan dengan cepat. Gerakannya tampak refleks, seolah ada sesuatu yang mendesak. Nadira memperhatikan sebentar, lalu kembali fokus pada makanannya. Ia tidak bertanya. Tidak lama setelah itu, Raka berdiri. Aku ke ruang kerja sebentar. Ya. Iya, jawab Nadira singkat. Hal seperti itu mulai sering terjadi. Raka yang dulu selalu menemani Nadira hingga malam kini kadang menghabiskan waktu lebih lama di ruang kerja, dengan alasan pekerjaan. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, perhatian Raka sering terbagi. Tatapannya sesekali tertuju pada layar, jari-jarinya sibuk mengetik, lalu tersenyum kecil tanpa alasan yang jelas. Lucu ya? Tanya Nadira suatu ketika, mencoba mencairkan suasana. Raka sedikit terkejut, lalu tersenyum. Ah, ini cuma chat dari teman. Teman kantor? Tanya Nadira ringan. Iya, jawab Raka singkat. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Tapi bagi Nadira, itu sudah cukup. Ia tidak merasa perlu menggali lebih dalam. Di sisi lain, ada momen-momen kecil yang sebenarnya bisa menimbulkan tanda tanya. Seperti saat Raka tiba-tiba memiringkan layar ponselnya ketika Nadira mendekat, atau ketika ia lebih memilih menjauh untuk menerima telepon. Namun semua itu terasa samar. Tidak cukup kuat untuk meruntuhkan kepercayaan yang sudah dibangun begitu lama. Suatu sore, Nadira duduk sendiri di ruang tamu. Ponsel Raka tergeletak di meja, bergetar pelan. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya terlihat jelas. Nadira sempat melirik. Hanya 1 detik. Lalu ia mengalihkan pandangan. Ia bisa saja mengambil ponsel itu. Bisa saja membaca pesan yang masuk.
Bisa saja mencari tahu sesuatu yang mungkin tersembunyi. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tidak ingin merusak kepercayaannya sendiri. Ketika Raka kembali dan mengambil ponselnya, Nadira hanya tersenyum seperti biasa. Dari siapa? Tanyanya santai. Kerjaan lagi? Jawab Raka cepat. Dan lagi-lagi, Nadira mengangguk tanpa ragu. Malam itu, mereka tidur berdampingan seperti biasa. Raka masih sempat memeriksa ponselnya sebelum benar-benar memejamkan mata. Cahaya layar itu kembali menerangi wajahnya dalam gelap. Sementara di sampingnya, Nadira memejamkan mata dengan tenang. Ia melihat perubahan itu. Ia merasakannya. Namun ia memilih untuk percaya bahwa semua baik-baik saja. Karena bagi Nadira, keanehan kecil tidak pernah cukup kuat untuk mengalahkan kepercayaan yang besar. Pesan yang mengguncang. Malam itu terasa berbeda. Meski awalnya tidak ada yang tampak janggal. Hujan turun perlahan di luar, menimbulkan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Nadira duduk sendiri di ruang tengah, membungkus dirinya dengan selimut tipis sambil menunggu Raka pulang. Jam di dinding sudah melewati pukul 10 malam, namun seperti beberapa hari terakhir, Raka belum juga tiba. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Aku pulang, suara Raka terdengar lelah. Nadira langsung bangkit, menyambutnya dengan senyum yang tetap hangat seperti biasa. Kamu pasti capek. Mau makan dulu atau langsung istirahat? Langsung mandi aja, jawab Raka singkat sambil meletakkan ponselnya di meja. Ia berjalan menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Nadira tidak curiga. Ia justru merasa kasihan melihat suaminya yang terlihat begitu lelah. Tanpa berpikir apapun, ia membereskan tas kerja Raka dan merapikan meja. Ponsel Raka masih tergeletak di sana. Layar hitam. Diam. Hingga tiba-tiba. Getar. Satu notifikasi muncul, memecah keheningan ruangan. Nadira refleks melirik. Awalnya hanya sekilas. Kebiasaan sederhana yang tidak memiliki niat apa-apa. Namun layar itu menyala lebih lama dari biasanya. Dan di sanalah, kata-kata itu terlihat jelas. Aku rindu sayang, kapan kita bisa tidur bareng lagi? Waktu seakan berhenti. Napas Nadira tertahan. Tubuhnya membeku di tempat. Kalimat itu terasa seperti menghantamnya tanpa peringatan. Menghancurkan semua ketenangan yang selama ini ia jaga. Tangannya gemetar. Matanya masih terpaku pada layar. Berharap, mungkin ia salah baca. Mungkin itu hanya salah paham. Mungkin bukan untuk Raka. Namun nama pengirim di atas pesan itu membuat dunia Nadira runtuh seketika. Fiona, sahabatnya sendiri. Suara air dari kamar mandi masih terdengar, seolah tidak peduli dengan kehancuran yang baru saja terjadi di luar sana. Nadira mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena isi pesan itu, tetapi karena semua makna di baliknya. Kata rindu, kata sayang, dan kalimat yang tidak menyisakan ruang untuk penafsiran lain. Itu bukan sekadar pesan biasa. Itu adalah bukti. Bukti dari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Semua potongan kecil yang sebelumnya terasa samar, senyum Raka pada layar ponsel, percakapan yang terputus, kebiasaan menjauh saat menerima telepon, tiba-tiba menyatu menjadi satu gambaran yang utuh dan menyakitkan. Nadira menutup mulutnya, menahan suara yang hampir keluar. Air matanya mulai menggenang, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Belum. Ia tidak ingin Raka melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia tidak ingin memberikan reaksi sebelum ia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan perlahan, ia menjauh dari meja. Seolah-olah jarak itu bisa mengurangi rasa sakit yang menusuk. Namun tidak. Rasa itu tetap ada. Lebih nyata dari sebelumnya. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan wajah segar, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menghancurkan dunia Nadira. Belum tidur? Tanyanya santai. Nadira menoleh. Untuk sesaat, ia hanya menatap Raka tanpa berkata apa-apa. Pria yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Pria yang ia yakini tidak akan pernah menyakitinya. Kini berdiri di hadapannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Nadira menarik napas panjang, lalu tersenyum. Tipis. Palsu. Iya, lagi nunggu kamu, jawabnya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kepercayaan Nadira retak. Dunia yang runtuh. Malam itu berlanjut seperti sandiwara yang dipaksakan berjalan. Raka berbicara seperti biasa.
Menanyakan hal-hal sederhana, bercerita singkat tentang pekerjaannya, bahkan sempat tertawa kecil, seolah tidak ada yang berubah. Seolah dunia mereka masih utuh. Namun bagi Nadira, semuanya sudah berbeda. Ia duduk di samping Raka, mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Kata-kata yang keluar dari mulut suaminya terasa kosong, tidak lagi memiliki makna. Pikirannya terus kembali pada satu hal. Pesan itu, kalimat yang singkat, tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang ia percaya. Aku rindu sayang, kapan kita bisa tidur bareng lagi? Dan nama itu, Fiona. Sahabatnya sendiri. Dua orang yang paling ia percaya dalam hidupnya, kini berdiri di sisi yang sama, bukan bersamanya, tetapi melawannya. Setelah percakapan singkat itu, mereka akhirnya masuk ke kamar. Raka berbaring seperti biasa, bahkan sempat meraih tangan Nadira dengan lembut. Kebiasaan kecil yang dulu selalu membuat Nadira merasa dicintai. Namun kali ini, sentuhan itu terasa asing. Dingin. Palsu. Nadira tidak menarik tangannya. Ia membiarkannya tetap di sana, meski hatinya berteriak untuk menjauh. Lampu dimatikan. Ruangan menjadi gelap. Namun di dalam kegelapan itu, pikiran Nadira justru semakin terang. Terlalu terang hingga menyakitkan. Ia menatap langit-langit, matanya terbuka lebar. Air mata akhirnya jatuh. Diam-diam. Tanpa suara. Tanpa isakan. Ia tidak ingin Raka menyadarinya. Di sampingnya, Raka tertidur dengan tenang. Napasnya teratur, seolah tidak memikul beban apapun. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat setenang itu setelah melakukan pengkhianatan sebesar ini? Bagaimana mungkin ia bisa berbaring di samping Nadira? Berpura-pura semuanya baik-baik saja? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepala Nadira. Apakah ini baru terjadi? Atau sudah lama? Sejak kapan? Seberapa jauh? Dan yang paling menyakitkan, apakah semua perhatian Raka selama ini hanya kepura-puraan? Nadira menutup matanya rapat, mencoba menahan gelombang emosi yang semakin besar. Kenangan demi kenangan mulai bermunculan. Senyum Raka di pagi hari. Sarapan yang selalu ia siapkan. Pesan-pesan perhatian yang tak pernah absen. Pelukan hangat setiap malam. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Seperti cerita indah yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Dan Fiona. Nama itu kembali menghantam pikirannya. Sahabat yang ia percaya tanpa ragu. Orang yang ia izinkan masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kehidupannya. Orang yang ia anggap seperti saudara sendiri. Kini justru menjadi bagian dari luka terdalamnya. Nadira menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tidak pernah menyangka. Tidak pernah sedikit pun membayangkan bahwa pengkhianatan ini akan datang dari dua arah sekaligus. Suami dan sahabat. Dua orang terdekat. Dua orang yang seharusnya menjaga, bukan melukai. Perlahan, Nadira menarik tangannya dari genggaman Raka. Gerakan kecil, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, ia menciptakan jarak. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga di dalam hatinya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kepercayaan, kini runtuh tanpa sisa. Tidak ada lagi rasa aman. Tidak ada lagi kepastian. Yang tersisa hanya satu hal. Luka yang begitu dalam, hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kecurigaan mengarah. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari yang biasanya terasa hangat kini justru terasa asing di mata Nadira. Ia terbangun lebih dulu, meski sebenarnya ia tidak benar-benar tidur sepanjang malam. Matanya sembab, kepalanya berat, dan pikirannya masih terjebak di satu titik yang sama. Nama itu, Fiona. Nadira duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Di belakangnya, Raka masih terlelap, tampak damai seperti tidak terjadi apa-apa. Pemandangan itu kembali menusuk hati Nadira, tapi kali ini bukan hanya karena Raka, melainkan karena satu kenyataan yang semakin jelas. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini melibatkan seseorang yang ia kenal sangat dekat. Seseorang yang selama ini ia izinkan masuk tanpa batas ke dalam hidupnya. Fiona. Nama itu terus berputar di kepalanya, membawa serta potongan-potongan kenangan yang kini terasa berbeda. Tiba-tiba, semua yang dulu tampak normal mulai berubah makna. Kedatangan Fiona yang terlalu sering. Cara ia berbicara dengan Raka yang terlalu santai. Tatapan singkat yang dulu tidak pernah Nadira perhatikan. Tawa kecil yang kini terasa memiliki arti lain. Semuanya kembali satu persatu,
Seperti potongan puzzle yang akhirnya tersusun rapi. Dan hasilnya menyakitkan. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya mulai tidak teratur. Kenapa aku nggak sadar? Bisiknya pelan. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar curiga. Namun jawabannya selalu sama. Tidak pernah. Karena ia terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa orang-orang yang ia cintai tidak akan menyakitinya. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar kamar tanpa membangunkan Raka. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhnya menolak menerima kenyataan yang ada. Di ruang tengah, ia berhenti. Pandangan matanya jatuh pada sofa tempat ia dan Fiona sering duduk bersama. Tempat di mana mereka tertawa, berbagi cerita, bahkan saling menguatkan. Kini, tempat itu terasa dingin. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak lagi murni. Nadira memeluk dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah selama ini Fiona hanya berpura-pura menjadi sahabat? Apakah setiap kunjungannya memiliki tujuan lain? Apakah setiap senyumnya tulus? Atau semuanya hanya bagian dari kebohongan yang rapi? Dan yang paling menyakitkan, apakah Raka dan Fiona tertawa bersama di belakangnya? Pertanyaan itu membuat dada Nadira semakin sesak. Ia berjalan menuju meja, tempat ponsel Raka biasanya diletakkan. Tangannya sempat terhenti di udara, ragu untuk melangkah lebih jauh. Ini adalah momen yang berbeda. Jika sebelumnya ia memilih untuk tidak tahu, kini ia berada di titik di mana ia tidak bisa lagi berpura-pura. Nama itu sudah cukup untuk membuka matanya. Fiona. Bukan orang asing. Bukan seseorang yang jauh. Melainkan orang yang selama ini ia percaya tanpa batas. Dan justru karena itulah, rasanya jauh lebih menyakitkan. Nadira menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun satu hal kini menjadi jelas di dalam hatinya. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini bukan lagi sekadar keanehan kecil. Kecurigaannya kini memiliki arah. Dan arah itu mengarah tepat pada satu nama. Fiona. Mengumpulkan keberanian. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap detik seperti memberi ruang bagi pikiran Nadira untuk terus berputar, mengulang semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan. Namun berbeda dari malam sebelumnya yang dipenuhi emosi, pagi ini menghadirkan sesuatu yang lain. Keheningan. Bukan keheningan yang menenangkan, tetapi keheningan yang memaksa Nadira berpikir jernih. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Mata yang sembab, wajah yang pucat, dan sorot yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai istri yang bahagia, tetapi sebagai seseorang yang sedang terluka. Namun di balik luka itu, perlahan muncul sesuatu yang lain. Keteguhan. Aku nggak bisa terus begini, gumamnya pelan. Nadira menyadari satu hal penting. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Amarah yang meledak mungkin akan memberi kepuasan sesaat, tetapi tidak akan memberinya jawaban yang ia butuhkan. Ia ingin tahu. Ia ingin mengerti. Dan yang paling penting, ia ingin menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Di luar kamar, suara langkah Raka terdengar seperti biasa. Rutinitas pagi tetap berjalan, seolah dunia mereka belum berubah. Raka masih berbicara dengan nada santai, masih tersenyum, masih berperan sebagai suami yang sama. Dan Nadira memutuskan untuk ikut dalam permainan itu. Ia keluar dari kamar dengan wajah yang sudah lebih tenang. Senyum tipis terukir, cukup untuk menutupi apa yang sebenarnya ia rasakan. Kamu nggak jadi berangkat lebih pagi? Tanyanya ringan. Raka menggeleng. Enggak, hari ini agak santai. Nadira mengangguk. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, bergerak dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun kegelisahan di dalam hatinya. Di dalam dirinya, badai masih ada. Namun di luar, semuanya tampak biasa saja. Dan itulah yang ia inginkan. Ia tidak ingin Raka curiga bahwa ia sudah mengetahui sesuatu. Ia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menutupi jejak. Sebaliknya, ia ingin melihat sendiri, mendengar langsung, tanpa kebohongan tambahan. Setelah Raka berangkat, Nadira duduk sendiri di ruang tengah. Tangannya menggenggam ponsel, lalu perlahan membuka kontak. Namanya ada di sana. Fiona. Jari Nadira sempat terhenti. Ada rasa marah. Ada rasa kecewa. Ada dorongan untuk langsung meluapkan semuanya. Namun ia menarik napas dalam. Tidak. Bukan seperti ini caranya. Ia tidak ingin menjadi lemah di hadapan mereka. Ia tidak ingin terlihat hancur.
Yang ia butuhkan sekarang bukan ledakan emosi, melainkan kendali. Dengan perlahan, ia mulai mengetik pesan. Kata demi kata disusun dengan hati-hati, seolah tidak terjadi apa-apa. Nada yang biasa, bahasa yang ringan. Tidak ada tuduhan, tidak ada kemarahan. Hanya sebuah ajakan sederhana. Sebuah langkah awal. Setelah selesai, Nadira menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur. Dan bersamaan dengan itu, keputusan pun diambil. Nadira tidak lagi ingin berdiam diri dalam ketidakpastian. Ia tidak akan menangis diam-diam tanpa jawaban. Ia akan menghadapi semuanya. Dengan tenang. Dengan kendali penuh. Dan yang paling penting, dengan keberanian yang baru saja ia kumpulkan dari sisa-sisa hatinya yang hancur. Rencana diam-diam. Siang itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik, hanya detak jarum jam yang terdengar jelas di dinding. Nadira duduk sendiri di ruang tengah, ponsel masih berada di genggamannya. Pesan yang tadi ia kirim sudah terbaca. Namun belum ada balasan. Nama Fiona masih terpampang di layar, dengan tanda CN, yang terasa lebih berat dari seharusnya. Nadira menatapnya tanpa berkedip. Seolah dari sana ia bisa membaca isi hati seseorang yang selama ini ia percaya. Beberapa detik berlalu. Lalu ponselnya bergetar. Balasan masuk. Tiba-tiba banget ngajak ketemu. Ada apa? Nadira menarik napas pelan. Nada itu, biasa. Terlalu biasa. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada tanda-tanda bersalah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan justru itu yang membuat hati Nadira semakin mengeras. Dengan jari yang tetap tenang, ia mulai mengetik balasan. Nggak ada apa-apa. Kangen aja. Udah lama nggak ngobrol santai. Ia menekan kirim tanpa ragu. Kali ini balasan datang lebih cepat. Serius? Aku kira ada sesuatu. Ya udah, aku bisa kok. Kapan? Nadira menatap pesan itu lama. Kata-kata yang sederhana. Namun di baliknya, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah jarak yang tidak kasat mata. Sebuah kepalsuan yang baru ia sadari sekarang. Dulu, pesan seperti ini akan membuatnya tersenyum. Sekarang, justru terasa seperti luka yang disembunyikan dengan rapi. Nanti sore aja. Datang ke rumah? Ya, balas Nadira singkat. Oke, aku datang. Percakapan itu berakhir di sana. Nadira menurunkan ponselnya perlahan, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Matanya menatap langit-langit, namun pikirannya terus bekerja. Semua berjalan sesuai rencananya. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada tanda bahwa Fiona mengetahui apa yang sudah Nadira ketahui. Dan itulah yang ia inginkan. Ini bukan lagi sekadar pertemuan biasa. Ini adalah langkah pertama dalam rencana yang ia susun dengan hati-hati. Nadira tidak ingin konfrontasi yang penuh emosi tanpa arah. Ia tidak ingin terjebak dalam drama tanpa bukti yang jelas. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Fiona akan bersikap. Bagaimana ia berbicara. Bagaimana ia menatap. Dan mungkin, bagaimana ia berbohong. Nadira bangkit dari duduknya, berjalan perlahan ke jendela. Di luar, langit mulai berubah warna, menandakan sore akan segera datang. Waktu berjalan. Dan bersama waktu itu, keberanian Nadira juga semakin kuat. Ia tidak lagi gemetar seperti semalam. Tidak lagi bingung seperti pagi tadi. Kini ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan tetap menjadi dirinya yang biasa. Tenang. Ramah. Seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik semua itu, ia sedang menunggu. Menunggu saat di mana semua topeng akan jatuh. Dan kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Sore nanti, Fiona akan datang. Dan Nadira sudah siap. Bukan sebagai sahabat yang polos. Melainkan sebagai seseorang yang akhirnya membuka mata. Undangan yang menjebak. Sore mulai turun perlahan, membawa cahaya jingga yang masuk melalui jendela rumah Nadira. Suasana terlihat tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang sebenarnya sedang dipersiapkan dengan begitu hati-hati. Nadira berdiri di dapur, menyusun cangkir dan piring kecil di atas nampan. Tangannya bergerak teratur, seolah ini hanya hari biasa. Tidak ada yang berbeda dari cara ia menata semuanya, rapi, hangat, dan penuh kesan menyambut. Namun di balik itu, ada tujuan yang jauh lebih dalam. Undangan yang ia kirim bukan sekadar ajakan bertemu. Itu adalah jebakan.
Sebuah cara halus untuk menghadirkan kebenaran ke hadapannya tanpa harus mencarinya terlalu jauh. Ia sengaja memilih kata-kata yang ringan, nada yang akrab, dan alasan yang sederhana. Kangen, ingin ngobrol, ingin bertemu seperti biasa. Semua itu disusun dengan satu tujuan, agar Fiona datang tanpa curiga. Dan sejauh ini, rencananya berhasil. Ponsel Nadira kembali bergetar. Pesan masuk. Aku Otuya. Nadira menatap layar itu beberapa detik. Lalu perlahan tersenyum tipis. Otu, bisiknya pelan. Kata yang sederhana, tapi kini terasa memiliki arti yang berbeda. Bukan sekadar perjalanan menuju rumah sahabat, melainkan langkah menuju sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Nadira meletakkan ponselnya, lalu berjalan ke ruang tengah. Ia merapikan bantal sofa, memastikan semuanya terlihat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah itu sedang menunggu sebuah konfrontasi. Ia ingin semuanya terasa natural, tidak dibuat-buat. Karena semakin normal situasinya, semakin besar kemungkinan kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian, suara kendaraan berhenti di depan rumah terdengar samar. Jantung Nadira berdetak lebih cepat. Namun wajahnya tetap tenang. Ia berjalan menuju pintu, menarik napas dalam sebelum membukanya. Dan di sana, Fiona berdiri. Seperti biasa. Dengan senyum yang sama. Dengan ekspresi yang seolah tidak membawa beban apapun. Hai, sapa Fiona ringan. Hai, jawab Nadira dengan nada yang sama. Tidak ada yang berubah dari luar. Tidak ada ketegangan yang terlihat. Namun di dalam hati Nadira, semuanya sudah berbeda. Masuk, ujar Nadira sambil mempersilakan. Fiona melangkah masuk tanpa ragu, menatap sekeliling seperti seseorang yang sudah sangat familiar dengan tempat itu. Dan memang benar, rumah ini bukan tempat asing baginya. Ia sudah terlalu sering datang, terlalu sering berada di dalamnya. Bahkan mungkin, lebih dari yang seharusnya. Nadira menutup pintu perlahan. Suara klik kecil itu terdengar seperti penanda bahwa permainan ini telah dimulai. Ia berjalan mendahului, membawa Fiona ke ruang tengah. Duduk aja, aku ambil minum. Santai banget sih kamu hari ini, kata Fiona sambil duduk. Nadira tersenyum dari kejauhan. Ya, lagi pengen suasana tenang. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun hanya Nadira yang tahu betapa jauh maknanya. Ia kembali dengan nampan di tangan, meletakkan minuman di depan Fiona dengan gerakan yang tetap tenang. Mereka duduk berhadapan. Seperti dua sahabat yang akan menghabiskan sore bersama. Seperti tidak ada rahasia. Seperti tidak ada pengkhianatan. Namun di balik semua itu, Nadira sedang menunggu. Menunggu celah. Menunggu reaksi. Menunggu satu momen kecil yang bisa membuka semuanya. Karena undangan ini bukan sekadar ajakan bertemu, melainkan langkah pertama untuk menjatuhkan topeng yang selama ini dikenakan oleh seseorang yang ia sebut sahabat. Persiapan mental. Sore itu terasa berjalan di antara dua dunia, tenang di luar, bergejolak di dalam. Fiona sudah duduk di ruang tengah, meminum kopi yang disajikan Nadira, berbicara ringan tentang hal-hal biasa. Suaranya terdengar santai, bahkan sesekali tertawa kecil seperti tidak ada beban yang ia bawa. Dan Nadira hanya mendengarkan. Sesekali tersenyum. Sesekali mengangguk. Memainkan perannya dengan sempurna. Namun jauh di dalam hatinya, ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar emosi. Ia sedang mempersiapkan dirinya. Setiap detik yang berlalu bukan hanya tentang menunggu waktu yang tepat, tetapi juga tentang memperkuat diri agar tidak runtuh saat kebenaran benar-benar dihadapkan. Nadira menarik napas perlahan, mengatur detak jantungnya, mengendalikan pikirannya yang terus mencoba membawa kembali rasa sakit itu. Ia tahu, jika ia membiarkan emosinya mengambil alih, semuanya akan berantakan. Ia tidak ingin menangis di depan Fiona. Tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk mengendalikan situasi. Ia ingin tetap berdiri tegak. Sebagai seseorang yang tidak lagi tertipu. Pandangan Nadira sempat jatuh pada wajah Fiona yang terlihat begitu biasa. Tidak ada tanda penyesalan. Tidak ada kegelisahan. Dan itu justru menjadi ujian terbesar bagi Nadira. Bagaimana seseorang bisa bersikap setenang itu? Setelah melakukan pengkhianatan sebesar ini, pertanyaan itu kembali muncul. Namun kali ini Nadira tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia menutup mata sejenak. Mengingat kembali alasan mengapa ia memilih jalan ini. Bukan untuk membalas.
Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mendapatkan kebenaran. Untuk menutup luka dengan jawaban, bukan dengan dugaan. Dan untuk itu, ia harus kuat. Lebih kuat dari rasa sakit yang ia rasakan. Ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini berbeda. Lebih tajam. Lebih sadar. Lebih siap. Kenapa diam aja? Tanya Fiona tiba-tiba. Nadira tersenyum kecil. Lagi dengerin kamu. Jawaban sederhana, tapi cukup untuk menjaga semuanya tetap terlihat normal. Di dalam dirinya, Nadira mulai menyusun langkah berikutnya. Ia tahu, momen itu akan datang. Momen di mana ia harus membuka semuanya. Dan ketika itu terjadi, ia tidak boleh ragu. Tidak boleh goyah. Tidak boleh kehilangan kendali. Karena sekali ia membiarkan emosinya lepas, semua yang sudah ia rencanakan akan hancur. Nadira menegakkan punggungnya. Menguatkan dirinya. Mengunci semua perasaan yang ingin meledak. Ia tidak lagi ingin menjadi korban dari keadaan. Ia ingin menjadi seseorang yang menghadapi kenyataan. Meskipun kenyataan itu menyakitkan. Di hadapannya, Fiona masih berbicara tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan. Dan Nadira akhirnya siap. Bukan untuk pertengkaran. Bukan untuk drama. Tetapi untuk menghadapi satu hal yang paling sulit. Kebenaran yang pahit. Dukungan Satria. Sore itu belum benar-benar berakhir ketika suasana rumah mulai berubah perlahan. Percakapan ringan antara Nadira dan Fiona masih berlangsung. Namun di balik itu, Nadira merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kebutuhan akan kekuatan tambahan. Dan tepat saat itulah, suara pintu depan terdengar. Tok, tok. Nadira menoleh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, tetapi karena ia tahu siapa yang datang. Ia bangkit dari duduknya. Sebentar ya, katanya santai pada Fiona, lalu berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka, sosok Satria berdiri di sana. Tatapannya langsung bertemu dengan Nadira. Tidak ada senyum lebar, tidak ada sapaan panjang, hanya pandangan yang penuh pengertian. Seolah ia sudah tahu. Seolah ia datang bukan sekadar berkunjung, tetapi untuk sesuatu yang lebih penting. Kamu oke? Tanya Satria pelan. Pertanyaan itu sederhana. Namun bagi Nadira, itu adalah hal pertama yang benar-benar ia butuhkan sejak semuanya terjadi. Ia mengangguk pelan. Aku kuat. Satria tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Nadira beberapa detik, mencoba membaca lebih dalam dari sekadar jawaban singkat itu. Aku di sini, katanya akhirnya. 3 kata. Namun cukup untuk membuat Nadira merasa tidak sendirian. Ia memberi jalan, mempersilakan Satria masuk. Saat mereka berjalan menuju ruang tengah, langkah Nadira terasa sedikit lebih ringan. Di dalam, Fiona menoleh. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan melihat kehadiran Satria yang tiba-tiba. Kamu di sini? Ujar Fiona, mencoba terdengar biasa. Satria mengangguk singkat. Iya, lagi mampir. Nada suaranya datar. Tidak ramah berlebihan, tapi juga tidak dingin. Namun ada sesuatu dalam sikapnya. Sebuah jarak yang jelas terasa. Nadira menangkap itu. Dan entah kenapa, hal itu memberinya kekuatan. Ia kembali duduk, kali ini dengan posisi yang berbeda. Satria duduk tidak jauh darinya, cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia berada di pihak yang sama. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada nasihat panjang. Namun kehadiran Satria saja sudah cukup. Di tengah situasi yang penuh kepalsuan, Nadira akhirnya memiliki seseorang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Beberapa saat berlalu dalam percakapan yang terasa sedikit kaku. Fiona masih mencoba menjaga suasana tetap ringan, meski sesekali pandangannya tampak gelisah. Sementara Nadira semakin tenang. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi semua ini. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak harus menanggungnya sendiri. Satria mungkin tidak banyak bicara. Namun dari caranya duduk, dari tatapannya, dari kehadirannya, ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti daripada kata-kata. Kekuatan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, Nadira benar-benar merasa siap. Menanti kedatangan. Waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Jam di dinding berdetak pelan, namun setiap detiknya terasa panjang, seolah sengaja memperpanjang ketegangan yang memenuhi seluruh ruangan. Nadira berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Langit sore mulai meredup. Udara terasa diam.
Terlalu diam. Di dalam rumah itu, tidak ada suara selain napas yang tertahan dan langkah kecil yang sesekali terdengar. Segalanya tampak rapi, tertata, dan tenang, namun suasana yang sebenarnya jauh dari kata nyaman. Satria duduk di sofa, memperhatikan Nadira dari kejauhan. Ia tidak banyak bicara sejak datang tadi. Ia tahu, ini bukan saatnya memberi nasihat panjang atau pertanyaan berlebihan. Yang Nadira butuhkan sekarang hanyalah ruang dan kehadiran. Kamu masih bisa mundur, ucap Satria akhirnya, suaranya rendah. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju keluar jendela, menatap jalan yang sebentar lagi akan dilewati seseorang yang mengubah hidupnya. Enggak, jawabnya pelan. Aku harus tahu semuanya. Nada suaranya tidak tinggi, namun cukup tegas untuk menunjukkan bahwa ia sudah mengambil keputusan. Satria mengangguk kecil. Ia tidak mencoba membantah. Ia hanya bersandar kembali, tetap di tempatnya, memastikan Nadira tahu bahwa ia tidak sendiri. Di meja, 2 cangkir kopi sudah disiapkan. Masih hangat, masih utuh. Seperti pertemuan yang belum terjadi. Namun suasana yang mengelilinginya sudah berubah. Tidak ada lagi rasa santai. Tidak ada lagi kehangatan seperti biasanya. Yang ada hanyalah penantian. Dan ketegangan yang semakin menebal. Nadira menarik napas dalam, lalu perlahan menghembuskannya. Tangannya sempat bergetar, tapi ia segera menggenggamnya erat, menahan dirinya agar tetap kuat. Dalam kepalanya, berbagai kemungkinan bermunculan. Apa yang akan dikatakan Fiona? Apakah ia akan menyangkal? Atau justru mengaku? Bagaimana jika semuanya lebih buruk dari yang ia bayangkan? Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa henti. Namun kali ini, Nadira tidak lari darinya. Ia menghadapi semuanya. Dengan sadar. Dengan siap. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti terdengar dari luar. Jantung Nadira langsung berdetak lebih cepat. Ia dan Satria saling berpandangan singkat. Tidak ada kata-kata. Namun keduanya tahu, momen itu telah datang. Langkah kaki terdengar mendekat. Pelan. Pasti. Dan setiap langkah itu terasa seperti menghantam langsung ke dada Nadira. Ia berdiri tegak. Menarik napas terakhir untuk menenangkan dirinya. Lalu berjalan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Seperti perasaan yang kini memenuhi hatinya. Beberapa detik ia terdiam. Mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Dan di balik pintu itu, seseorang sedang menunggu. Seseorang yang akan membawa kebenaran. Atau kehancuran yang lebih dalam. Nadira menutup matanya sejenak. Lalu, perlahan membuka pintu itu. Pintu terbuka. Pintu itu akhirnya terbuka. Perlahan. Seolah memberi waktu bagi kenyataan untuk masuk dengan cara yang paling menyakitkan. Di ambang pintu, Fiona berdiri. Seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Rambut tertata rapi, pakaian yang santai namun tetap menarik, dan ekspresi wajah yang tenang. Terlalu tenang. Hai, sapanya ringan, bahkan disertai senyum kecil yang terlihat begitu natural. Nadira membalas dengan tatapan datar. Hai. Hanya itu. Tidak ada pelukan seperti biasanya. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu hadir setiap kali mereka bertemu. Hanya 2 kata sederhana yang terasa asing di antara mereka. Namun yang paling menusuk bagi Nadira bukanlah kata-kata itu, melainkan ekspresi Fiona. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada bayangan bersalah sedikit pun. Seolah-olah ia benar-benar datang sebagai sahabat yang tidak menyimpan apa-apa. Dan justru itu yang membuat hati Nadira terasa semakin dingin. Bagaimana seseorang bisa setenang itu? Setelah menghancurkan kepercayaan orang lain? Masuk. Ujar Nadira singkat sambil memberi jalan. Fiona melangkah masuk tanpa ragu. Seperti biasa. Tatapannya menyapu ruangan dengan santai. Bahkan sempat tersenyum kecil melihat suasana rumah yang familiar. Sepi banget. Ya, katanya. Nadira menutup pintu di belakangnya. Suara klik terdengar jelas. Terdengar sederhana. Namun terasa seperti sesuatu yang mengunci situasi yang tidak bisa lagi dihindari. Iya. Lagi pengen tenang. Jawab Nadira. Nada suaranya datar. Terukur. Fiona tidak tampak menyadari perubahan itu. Ia berjalan menuju ruang tengah, lalu duduk dengan santai, menyilangkan kaki seperti biasa. Gerak-geriknya sama. Suaranya sama. Senyumnya sama. Dan itulah yang membuat semuanya terasa semakin tidak nyata. Seolah-olah hanya Nadira yang hidup di dalam kenyataan yang berbeda.
Dari arah sofa, Satria berdiri perlahan. Tatapannya langsung tertuju pada Fiona, tanpa menyembunyikan sikap waspada. Fiona terlihat sedikit terkejut. "Oh, ada kamu juga?" tanyanya. Satria mengangguk singkat. "Ya." Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Hanya jawaban pendek yang membuat suasana menjadi sedikit lebih berat. Fiona tampak menyadari perubahan itu, meski ia berusaha tetap terlihat santai. "Wah, lengkap banget ya hari ini." Nadira berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberang Fiona. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun terasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat memisahkan. Ia menatap Fiona sejenak. Dalam. Mencoba membaca sesuatu dari wajah yang selama ini ia percaya. Namun tidak ada. Tidak ada retakan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya wajah yang sama seperti yang selalu ia kenal. Dan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena di momen itu, Nadira menyadari satu hal. Bahwa orang yang sedang duduk di hadapannya mungkin bukan lagi sahabat yang selama ini ia kenal. Dan pintu yang baru saja terbuka bukan hanya membuka rumahnya, tetapi juga membuka jalan menuju kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Tatapan berbeda. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Udara yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi berat, seolah menekan setiap orang yang ada di dalamnya. Nadira duduk tegak di hadapan Fiona, menatapnya tanpa senyum, tanpa kehangatan seperti biasanya. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Awalnya, Fiona masih mempertahankan ekspresi santainya. Senyum tipis, gerakan tubuh yang rileks, dan nada bicara yang terdengar biasa. Namun saat tatapannya bertemu dengan mata Nadira, ia terdiam. Ada jeda singkat. Sangat singkat. Namun cukup untuk mengubah segalanya. Mata Fiona yang tadi terlihat ringan, kini mulai kehilangan ketenangannya. Senyum di bibirnya perlahan memudar, seolah ada sesuatu yang ia sadari, sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Tatapan Nadira berbeda. Bukan lagi tatapan seorang sahabat. Bukan lagi tatapan yang penuh kepercayaan. Yang ada sekarang adalah ketenangan yang dingin. Dan ketenangan itu justru terasa mengancam. "Kenapa?" tanya Fiona, mencoba terdengar santai, meski suaranya sedikit berubah. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Dalam. Tajam. Seolah ingin menembus semua lapisan yang selama ini menutupi kebenaran. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, kegelisahan mulai terlihat jelas. Fiona mengalihkan pandangannya sejenak, lalu kembali menatap Nadira. Namun kali ini, matanya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada keraguan. Ada ketegangan. Dan mungkin rasa takut. Satria yang duduk di sisi ruangan hanya memperhatikan tanpa bicara. Ia bisa merasakan perubahan itu, meski tidak satu kata pun diucapkan. Semuanya terjadi lewat tatapan. Nadira masih diam. Namun diamnya kini bukan kelemahan, melainkan kendali. Ia sengaja membiarkan keheningan itu berlangsung. Memberi ruang bagi Fiona untuk merasakan tekanan yang perlahan tumbuh. Dan itu berhasil. "Ada apa sih?" tanya Fiona lagi, kali ini dengan nada yang lebih pelan. Tidak lagi santai. Tidak lagi ringan. Nadira menarik napas perlahan. Lalu akhirnya, ia tersenyum. Namun senyum itu berbeda. Tipis. Dingin. Dan tidak sampai ke mata. "Nggak ada apa-apa," jawabnya tenang. Jawaban yang sederhana. Namun justru terasa seperti sesuatu yang menyimpan banyak hal. Fiona menelan ludah. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat, namun cukup jelas bagi Nadira. Di momen itu, Nadira tahu. Fiona mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahwa pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Tatapan mereka kembali bertemu. Dan kali ini, tidak ada lagi yang sama. Karena dalam satu tatapan itu, kepercayaan yang dulu ada telah hilang. Digantikan oleh kecurigaan. Dan kebenaran yang semakin mendekat. Bukti dibuka. Keheningan di ruangan itu tidak lagi sekadar sunyi. Ia berubah menjadi tekanan yang nyata. Nadira masih duduk di tempatnya, menatap Fiona dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan dalam sorot matanya. Tidak ada lagi kebingungan seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya satu hal. Kepastian. Fiona mulai gelisah. Tangannya yang tadi santai kini saling menggenggam. Jari-jarinya bergerak kecil tanpa arah. Ia mencoba mempertahankan ekspresi biasa, namun tatapannya terus berubah.
Ada apa sebenarnya? Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu perlahan meraih ponsel yang berada di atas meja. Gerakannya tidak tergesa, tidak emosional, justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuat suasana semakin mencekam. Satria memperhatikan tanpa bersuara. Ia tahu, ini adalah momen yang sudah lama ditahan. Nadira membuka layar ponselnya. Beberapa detik ia diam, menatap sesuatu di sana. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, melangkah pelan, dan berhenti tepat di depan Fiona. Ini, ucapnya singkat. Ia memutar layar ponselnya, menghadap langsung ke arah Fiona. Pesan itu, pesan yang sama, yang menghancurkan semuanya. Aku rindu sayang, kapan kita bisa tidur bareng lagi? Dan di atasnya, nama pengirim yang tidak bisa disangkal. Fiona. Waktu seakan berhenti di titik itu. Fiona membeku. Matanya terpaku pada layar. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanya keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Aku. Bibirnya bergerak, namun tidak ada kata yang benar-benar keluar. Nadira tetap berdiri di hadapannya. Diam. Menunggu. Bukan dengan amarah yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang justru jauh lebih menekan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang penuh jawaban. Karena bukti itu sudah cukup. Tidak perlu penjelasan panjang. Tidak perlu tuduhan berlebihan. Semua sudah terlihat dengan jelas. Fiona akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Menatap Nadira. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi sama. Tidak ada lagi keberanian. Tidak ada lagi kepastian. Yang ada hanya ketakutan. Dan di momen itu, Nadira tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Karena kebenaran sudah terbuka di depan mata. Wajah yang memucat. Detik itu terasa menggantung. Layar ponsel masih menghadap ke arah Fiona, memantulkan cahaya yang kini justru memperjelas perubahan di wajahnya. Tidak ada lagi sisa warna cerah yang tadi sempat menghiasi pipinya. Wajahnya memucat. Perlahan. Namun pasti. Seolah seluruh darah dalam tubuhnya menghilang begitu saja, tersedot oleh kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya masih terpaku pada pesan itu, seperti berharap tulisan di layar akan berubah jika ia menatap cukup lama. Namun tidak. Pesan itu tetap sama. Nyata. Dan tak terbantahkan. Nadira tidak menarik ponselnya. Ia membiarkannya tetap di sana, tepat di hadapan Fiona, memberi waktu bagi setiap huruf untuk benar-benar meresap. Satria mengamati dari kejauhan, rahangnya mengeras. Ia tidak perlu berkata apapun. Reaksi Fiona sudah cukup menjelaskan semuanya. Aku. Suara Fiona akhirnya terdengar, pelan, nyaris tak utuh. Namun kalimat itu terputus. Ia tidak mampu melanjutkan. Tangannya mulai gemetar. Ia menurunkan pandangannya, lalu kembali mengangkatnya, seperti kehilangan arah. Tidak ada lagi cara untuk menyangkal. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Semua sudah terbuka. Dan ia tahu itu. Nadira perlahan menarik kembali ponselnya, lalu menurunkannya ke samping tubuhnya. Gerakannya tetap tenang, namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Fiona. Ia ingin melihat, ingin memastikan, bahwa orang yang selama ini ia percaya, benar-benar memahami apa yang telah ia lakukan. Namun yang ia lihat sekarang, bukan lagi sahabatnya, melainkan seseorang yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Wajah Fiona masih pucat, tatapannya kosong. Seolah pikirannya berhenti bekerja, tidak mampu mencari alasan, tidak mampu menyusun kata. Keheningan kembali menguasai ruangan. Namun kali ini, bukan keheningan yang penuh ketegangan, melainkan keheningan yang penuh kenyataan. Berat, tak terbantahkan. Nadira menarik napas pelan. Di dalam dadanya, rasa sakit itu masih ada. Namun kini, rasa itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Kepastian. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Semua sudah jelas. Dan di hadapannya, Fiona, yang dulu ia sebut sahabat, kini hanya bisa duduk diam, dengan wajah pucat dan tanpa kata. Pengakuan yang dipaksa. Keheningan itu tidak bertahan selamanya. Namun saat ia pecah, bukan dengan suara keras, melainkan dengan tekanan yang perlahan menghimpit.
Nadira masih berdiri di hadapan Fiona. Tatapannya tidak goyah. Tidak ada lagi emosi yang meluap, hanya ketegasan yang dingin. Sementara di sisi lain, Fiona masih terduduk dengan tubuh yang kaku, wajahnya pucat, napasnya mulai tidak teratur. Satria memperhatikan dengan diam, namun kehadirannya cukup untuk memperkuat suasana. Ia tidak perlu berkata apa-apa, posisinya saja sudah menjadi tekanan tersendiri. Aku tunggu penjelasan kamu. Suara Nadira akhirnya terdengar. Pelan. Tenang. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Fiona mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi air mata belum jatuh. Bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata, namun seperti ada sesuatu yang menahan. Aku bisa jelasin. Ucapnya terbata. Jelasin, potong Nadira singkat. Tidak ada ruang untuk berputar-putar. Tidak ada kesempatan untuk menghindar. Hanya satu pilihan. Menghadapi. Fiona menunduk. Tangannya saling menggenggam erat, seolah mencoba menahan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam, tapi napas itu terasa berat, seperti membawa beban yang terlalu besar. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, ini, nggak seperti yang kamu pikir, katanya pelan. Kalimat itu keluar refleks. Sebuah upaya terakhir untuk bertahan. Namun Nadira tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya tetap tajam. Terus seperti apa? Tanyanya. Nada suaranya tetap datar. Namun kali ini, ada tekanan yang jelas terasa. Fiona terdiam lagi. Dan disitulah ia mulai kehilangan pijakan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menutupi kenyataan. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Ia tahu. Apapun yang ia katakan, tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Air mata akhirnya jatuh. Satu. Lalu disusul yang lain. Aku salah. Suaranya pecah. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup untuk memecah semuanya. Nadira tidak bereaksi. Ia hanya mendengar. Menunggu lebih jauh. Udah, beberapa waktu ini, lanjut Fiona, suaranya semakin lemah. Aku sama Raka. Kita. Ia tidak sanggup melanjutkan. Namun kalimat itu sudah cukup jelas. Cukup untuk menjelaskan semuanya. Cukup untuk menghancurkan sisa harapan yang mungkin masih ada. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang membawa pengakuan. Yang selama ini tersembunyi. Akhirnya keluar. Bukan karena kejujuran. Melainkan karena tidak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Nadira menutup matanya sejenak. Menyerap semua yang baru saja ia dengar. Rasa sakit itu kembali muncul. Lebih nyata dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak goyah. Ia tidak hancur. Ia berdiri di sana, tetap tegak. Karena sekarang, ia tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Kebenaran sudah ada di hadapannya. Dan Fiona, akhirnya mengaku. Raka pulang. Suasana di dalam rumah masih dipenuhi sisa-sisa pengakuan yang menggantung di udara. Fiona duduk dengan kepala tertunduk. Bahunya sesekali bergetar menahan tangis. Satria tetap diam di tempatnya, namun tatapannya tajam, tidak pernah lepas dari situasi yang ada. Sementara Nadira berdiri di tengah ruangan, tenang, namun jelas menyimpan badai di dalam dirinya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, seolah waktu berhenti, menunggu sesuatu. Dan kemudian, suara itu terdengar. Pintu depan terbuka. Langkah kaki masuk ke dalam rumah. Aku pulang. Suara Raka terdengar seperti biasa. Namun begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam, langkahnya melambat. Ia melihat. Satu persatu. Fiona yang duduk dengan wajah pucat dan mata merah. Satria yang berdiri dengan ekspresi serius. Dan Nadira, yang berdiri tegak, menatapnya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raka terdiam. Ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap. Dari santai, menjadi bingung. Lalu, terkejut. Ada apa ini? Tanyanya pelan, matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban pertama yang ia terima. Dan keheningan itu terasa salah. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba tersenyum tipis, seolah ingin mencairkan suasana. Kok pada diam gitu? Katanya, meski suaranya mulai kehilangan keyakinan. Namun tidak ada balasan. Nadira hanya menatapnya. Tatapan yang sama seperti yang ia berikan pada Fiona sebelumnya. Tenang.
namun penuh arti. Dan dari tatapan itu, Raka mulai mengerti. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ekspresinya mulai kaku. Senyumnya menghilang. Matanya perlahan berpindah ke Fiona, yang masih menunduk tanpa berani menatapnya. Disitulah, segala kemungkinan yang ia coba hindari mulai menjadi nyata. Apa? Raka menelan ludah. Apa yang terjadi? Suaranya kini jauh lebih pelan. Lebih hati-hati. Seolah ia sudah tahu bahwa jawaban yang akan ia dengar bukan sesuatu yang bisa ia terima dengan mudah. Nadira tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah mendekat. Cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa lebih sempit. Namun juga lebih tegang. Kamu tanya dia? Ucap Nadira singkat, mengarahkan pandangannya ke arah Fiona. Raka mengikuti arah itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Fiona dalam keadaan seperti itu. Rapuh. Bersalah. Dan tidak lagi mampu menyembunyikan apapun. Raka menarik napas dalam. Panjang. Berat. Ia kembali menatap Nadira. Namun kali ini, ia tidak menemukan kehangatan yang biasa ia lihat. Yang ada hanyalah sesuatu yang jauh lebih dingin. Dan jauh lebih jujur. Dan di momen itu, Raka menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Rahasia itu sudah terbongkar. Konfrontasi terbuka. Ruangan itu tidak lagi cukup menampung ketegangan yang ada di dalamnya. Setelah Raka menyadari bahwa semuanya telah terbongkar, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun bagi Nadira, ini belum selesai. Ia tidak ingin kebenaran berhenti di ruangan itu saja. Ia ingin semuanya jelas. Terbuka. Tanpa celah. Dengan langkah tenang, Nadira meraih ponselnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Wajahnya sudah kembali datar, namun sorot matanya menunjukkan keputusan yang tidak bisa diubah. Aku sudah panggil keluarga, ucapnya. Kalimat itu membuat Raka langsung menegang. Apa? Tanyanya, suara tercekat. Fiona mengangkat wajahnya dengan cepat. Matanya membesar, penuh kepanikan. Nadira? Dan... Namun Nadira tidak menoleh. Ia tetap berdiri tegak. Kalian berdua nggak cuma bohong ke aku. Lanjutnya pelan. Tapi juga ke semua orang yang percaya sama kalian. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada teriakan. Namun setiap kata terasa seperti tekanan yang tidak bisa ditolak. Beberapa menit kemudian, suara kendaraan terdengar dari luar. Disusul langkah kaki yang semakin mendekat. Pintu terbuka, dan satu persatu anggota keluarga masuk ke dalam rumah. Suasana langsung berubah. Kebingungan, keterkejutan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Ada apa, Nadira? Salah satu dari mereka bertanya. Nadira melangkah ke tengah ruangan, memastikan semua orang bisa melihat dengan jelas. Ia tidak lagi ragu, tidak lagi menahan. Hari ini, semuanya harus selesai. Silakan kalian tanya langsung. Ucapnya sambil menatap Raka dan Fiona bergantian. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Raka berdiri kaku. Fiona masih duduk. Tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Jelaskan. Suara Satria akhirnya terdengar. Tegas. Raka membuka mulut. Namun tidak ada kata yang keluar. Wajahnya menunjukkan kebingungan, penyesalan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Sementara Fiona menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun kali ini, tidak ada yang merasa iba. Karena semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Nadira berdiri di antara semua itu. Di tengah keluarga. Di tengah kebenaran. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya menatap. Dengan ketenangan yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Dan di momen itu, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Yang ada hanyalah konfrontasi terbuka. Di mana semua topeng akhirnya jatuh. Di hadapan semua orang. Harga sebuah pengkhianatan. Ruangan itu kini penuh. Semua mata tertuju pada satu titik. Raka dan Fiona. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Kehadiran keluarga membuat suasana berubah dari sekadar konfrontasi pribadi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pertanggungjawaban. Nadira berdiri di tengah, menjadi pusat dari semua yang terjadi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tidak lagi bisa disalahartikan. Ia tidak sedang meminta penjelasan sebagai seorang istri yang terluka.
Ia menuntut kejujuran sebagai seseorang yang telah dikhianati. Sekarang, ucap Nadira pelan, namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Jelaskan. Satu kata. Namun cukup untuk membuat udara terasa semakin berat. Raka menelan ludah. Ia melirik ke arah Fiona, seolah berharap ada seseorang yang lebih dulu berbicara. Namun Fiona tetap menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Semua menunggu. Dan penantian itu terasa menekan. Raka, suara salah satu anggota keluarga terdengar, lebih tegas. Kami mau dengar dari kamu. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak gelisah, tidak lagi memiliki ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun kata-kata itu tetap sulit keluar. Aku, suaranya serak. Ia terdiam lagi. Beberapa detik berlalu, dan keheningan itu mulai berubah menjadi tekanan yang tak tertahankan. Nadira tidak membantu. Ia tidak memberi ruang untuk meringankan. Ia hanya berdiri, menunggu. Karena inilah harga yang harus dibayar. Menghadapi kebenaran di depan semua orang. Aku salah. Akhirnya Raka berkata, suaranya pelan tapi jelas. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Namun Nadira belum selesai. Bukan cuma itu, katanya. Nada suaranya tetap datar, namun lebih dalam. Aku mau semuanya jelas. Dari kalian berdua. Semua mata kini beralih ke Fiona. Tubuhnya semakin gemetar. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Air mata sudah membasahi pipinya. Aku? Ia mencoba berbicara, tapi suaranya pecah. Aku nggak bermaksud. Jangan mulai dari alasan. Potong Nadira. Kalimat itu menghentikan Fiona seketika. Mulai dari kenyataan. Tidak ada emosi yang meledak. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih tajam. Fiona menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan napas yang tidak stabil. Kami, sudah, beberapa waktu, katanya terbata. Tidak perlu kalimat lengkap. Semua orang di ruangan itu sudah mengerti. Beberapa wajah berubah. Ada yang terkejut. Ada yang marah. Ada yang tidak percaya. Dan semua itu mengarah pada satu hal. Pengkhianatan. Nadira berdiri tanpa bergerak. Mendengar. Menyerap. Namun tidak lagi runtuh. Ia sudah melewati fase itu. Kini, yang ia lakukan bukan lagi mencari kebenaran. Melainkan memastikan bahwa kebenaran itu diakui. Di hadapan semua orang. Tanpa sisa. Tanpa sisa. Tanpa pembelaan. Karena bagi Nadira, inilah harga dari sebuah pengkhianatan. Bukan hanya kehilangan kepercayaan. Tetapi juga harus berdiri. Dan mengakuinya di depan semua yang pernah percaya. Bertekuk lutut. Suasana di ruangan itu mencapai titik paling sunyi. Sunyi yang berat, menekan, dan tidak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas lega. Semua mata masih tertuju pada Fiona. Tubuhnya gemetar. Air matanya tidak lagi bisa ditahan, jatuh tanpa henti membasahi wajahnya. Ia terlihat semakin kecil di tengah ruangan yang kini terasa seperti tempat penghakiman. Nadira berdiri beberapa langkah di depannya. Tegak. Diam. Namun kehadirannya cukup untuk membuat Fiona semakin kehilangan kekuatan. Aku minta maaf. Suara Fiona akhirnya pecah. Namun kata-kata itu terdengar rapuh. Terlambat. Dan tidak cukup. Nadira tidak menjawab. Tidak bergerak. Tidak memberikan reaksi apapun. Dan justru itu yang membuat Fiona semakin hancur. Ia menggeleng pelan, seolah mencoba menghapus kenyataan yang ada di depannya. Namun semuanya sudah terjadi. Tidak ada jalan kembali. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ucapnya lagi, suaranya semakin tidak terkendali. Lalu, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memaksa secara langsung, Fiona bergerak. Perlahan. Tubuhnya turun. Hingga akhirnya, ia berlutut di lantai. Suara itu terdengar jelas. Dan momen itu membuat seluruh ruangan terdiam lebih dalam. Seseorang yang dulu datang dengan penuh percaya diri, kini berada di posisi paling rendah. Menunduk, menangis, memohon. Maaf, Nadira, aku mohon, katanya sambil menundukkan kepala. Tangannya terangkat, seolah ingin meraih sesuatu yang sudah tidak bisa ia gapai lagi. Kepercayaan. Namun Nadira tetap diam. Tatapannya tertuju pada sosok di depannya. Sahabat yang dulu ia percaya sepenuhnya. Sahabat yang kini berlutut, memohon ampun atas luka yang tidak bisa dihapus. Di sekitar mereka,
Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang membela. Karena semua orang tahu. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu kini memiliki bentuk. Terlihat jelas di depan mata. Nadira menarik napas perlahan. Hatinya masih terasa sakit. Namun bukan lagi sakit yang membuatnya lemah. Melainkan sakit yang justru menguatkannya. Ia menatap Fiona untuk beberapa detik lebih lama. Melihat tangisan itu. Mendengar permohonan itu. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan hanya dengan kata maaf. Dan di lantai itu, Fiona tetap berlutut. Menangis. Memohon. Di hadapan seseorang yang dulu ia sebut sahabat. Kata maaf yang terlambat. Keheningan di ruangan itu semakin dalam. Fiona masih berlutut. Tangisnya belum reda. Suara isaknya terdengar lirih. Mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Namun tidak ada yang bergerak untuk menenangkannya. Semua perhatian kini perlahan beralih ke arah Raka. Ia masih berdiri di tempatnya, kaku, seolah tubuhnya kehilangan arah. Tatapannya berpindah dari Fiona ke Nadira, lalu kembali lagi, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat runtuh. Nadira, suaranya pelan. Tidak lagi penuh keyakinan seperti biasanya. Tidak lagi tegas. Hanya tersisa keraguan dan penyesalan. Nadira menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dan di momen itu, Raka menyadari sesuatu yang paling ia takuti. Ia tidak lagi melihat cinta di mata Nadira. Yang ada hanya jarak, dingin, dan keputusan yang sudah terbentuk. Aku salah, lanjut Raka. Suaranya mulai bergetar. Aku benar-benar salah. Ia melangkah mendekat. Satu langkah. Lalu satu lagi. Namun Nadira tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya, menjaga jarak yang kini terasa jauh lebih besar dari sekadar langkah. Aku nggak pernah bermaksud. Raka berhenti, menelan kata-katanya sendiri. Ia tahu kalimat itu terdengar kosong bahkan sebelum selesai diucapkan. Ia mengubah arah. Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Kata-kata itu keluar lebih jujur. Lebih mentah. Namun tetap terlambat. Raka menurunkan tubuhnya perlahan. Tidak sampai berlutut seperti Fiona, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku mohon. Suaranya semakin pelan. Kasih aku kesempatan. Nadira tetap diam. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ketenangan yang dingin. Dan justru itu yang membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Karena Raka tahu, kemarahan masih memberi harapan. Namun ketenangan seperti ini, tidak. Nadira, panggilnya lagi. Namun kali ini, Nadira mengangkat tangannya sedikit. Memberi isyarat. Cukup. Satu gerakan kecil itu langsung menghentikan semua kata yang ingin keluar dari mulut Raka. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang penuh makna. Nadira menatap Raka. Dalam. Lama. Seolah memastikan bahwa semua yang ia lihat benar-benar nyata. Pria yang dulu ia percaya sepenuhnya. Yang ia cintai tanpa ragu. Kini berdiri di hadapannya. Memohon ampun atas sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dan akhirnya, Nadira berbicara. Pelan. Namun tegas. Maaf itu. Ia berhenti sejenak. Menarik napas. Datang terlalu terlambat. Kalimat itu sederhana. Namun cukup untuk menjatuhkan segalanya. Raka terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Karena di momen itu, ia sadar. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan penyesalan. Dan tidak semua kata maaf masih memiliki arti. Luka yang dalam. Ruangan itu kembali sunyi setelah kata-kata Nadira menggantung di udara. Maaf itu, datang terlalu terlambat. Kalimat itu masih terasa hidup, bergaung di dalam kepala setiap orang yang mendengarnya. Raka terdiam, Fiona masih berlutut dengan tangis yang semakin pelan, dan keluarga hanya bisa menyaksikan tanpa mampu menyela. Namun bagi Nadira, ini belum selesai. Ia menarik napas perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, ia tidak lagi menahan dirinya. Bukan untuk marah, bukan untuk berteriak, tetapi untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Luka yang tidak terlihat. Kalian tahu, suaranya mulai terdengar, pelan namun jelas.
Yang paling sakit itu bukan cuma apa yang kalian lakukan. Semua mata kembali tertuju padanya. Nadira tidak menangis. Namun suaranya membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari air mata. Yang paling sakit itu, ia berhenti sejenak, menatap Raka dan Fiona bergantian. Aku percaya. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang menghantam langsung ke dalam. Bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk semua yang ada di ruangan itu. Aku percaya sama kamu, lanjutnya, menatap Raka. Tanpa ragu, tanpa curiga. Bahkan waktu semua tanda itu ada, aku tetap pilih buat percaya. Raka menunduk. Tidak sanggup membalas tatapan itu. Lalu Nadira mengalihkan pandangannya ke Fiona. Dan kamu? Suaranya sedikit berubah, bukan karena emosi meledak, tapi karena luka yang lebih dalam. Aku anggap keluarga. Fiona menangis lebih keras. Namun Nadira tetap melanjutkan. Aku kasih kamu masuk ke hidup aku, ke rumah aku, tanpa batas. Setiap kata yang keluar bukanlah tuduhan, melainkan potongan kepercayaan yang kini hancur. Dan kalian, Nadira menggeleng pelan. Kalian hancurin itu semua di belakang aku. Keheningan kembali turun. Namun kali ini, keheningan yang penuh rasa. Nadira menatap ke depan, matanya sedikit berkaca, namun ia tidak membiarkan air mata itu jatuh. Luka ini, ia menyentuh dadanya perlahan, bukan luka yang kelihatan. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu pahit. Orang lain mungkin cuma lihat ini sebagai masalah, atau kesalahan. Lanjutnya. Tapi buat aku, ini kehilangan. Bukan hanya kehilangan hubungan. Bukan hanya kehilangan kepercayaan. Tetapi kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Rasa aman. Rasa percaya. Dan bagian dari dirinya sendiri. Aku nggak tahu lagi gimana caranya percaya sama orang. Ucapnya pelan. Kalimat itu hampir seperti bisikan. Namun dampaknya jauh lebih besar dari teriakan. Raka menutup wajahnya. Fiona menunduk semakin dalam. Dan di ruangan itu, semua orang bisa merasakan satu hal yang sama. Bahwa luka yang dirasakan Nadira bukanlah luka biasa. Itu adalah luka yang dalam. Luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan penjelasan. Atau dengan kata maaf. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar memperlihatkan seberapa dalam ia terluka. Keputusan berat. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa berbeda. Jika sebelumnya dipenuhi emosi dan pengakuan, kini yang tersisa adalah sesuatu yang lebih pasti. Air. Nadira berdiri di tempatnya, setelah semua yang ia katakan. Kata-katanya masih menggantung di udara, namun wajahnya kini berubah. Tidak lagi sekadar menahan luka, melainkan menunjukkan keputusan yang sudah matang. Ia menarik napas panjang. Dalam. Seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Semua mata masih tertuju padanya. Menunggu. Dan akhirnya, Nadira berbicara. Aku sudah pikirkan semuanya, ucapnya pelan. Nada suaranya tenang. Namun kali ini, ada ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Raka langsung mengangkat wajahnya. Harapan kecil yang sempat padam, tiba-tiba muncul kembali. Nadira, aku. Dengar dulu, potong Nadira singkat. Tidak keras. Namun cukup untuk menghentikan Raka seketika. Ia melanjutkan. Aku sudah kasih kepercayaan penuh. Katanya. Aku sudah kasih semuanya yang aku punya, tanpa setengah-setengah. Ia berhenti sejenak. Matanya tidak lagi berkaca. Kini benar-benar tenang. Tapi yang aku dapat, ia menggeleng pelan, bukan hal yang sama. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya kenyataan yang disampaikan apa adanya. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Raka menatap Nadira tanpa berkedip. Ia tahu, arah pembicaraan ini tidak menuju ke tempat yang ia harapkan. Nadira, kita masih bisa. Kita sudah selesai. Kalimat itu keluar begitu saja. Singkat, jelas, dan langsung memotong segalanya. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang benar-benar final. Raka membeku. Wajahnya berubah. Tidak percaya. Tidak siap. Sementara Fiona menutup mulutnya, tangisnya kembali pecah. Namun Nadira tidak menoleh. Ia tetap berdiri tegak. Tidak lagi melihat ke belakang. Aku nggak bisa mempertahankan sesuatu yang sudah rusak seperti ini. Lanjutnya. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku tahu,
Aku nggak akan pernah bisa melihat semuanya dengan cara yang sama lagi. Setiap kata itu adalah keputusan. Bukan reaksi sesaat. Bukan emosi yang meledak. Melainkan hasil dari luka yang sudah terlalu dalam. Raka melangkah maju. Satu kesempatan lagi. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun Nadira menggeleng pelan. Aku juga butuh kesempatan. Jawabnya. Untuk hidup tanpa rasa sakit seperti ini. Kalimat itu menutup segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Karena Nadira sudah memilih. Bukan memilih untuk pergi tanpa alasan. Tetapi memilih untuk tidak lagi bertahan dalam sesuatu yang telah menghancurkannya. Dan di momen itu, keputusan yang paling berat akhirnya diambil. Ia melepaskan. Bukan karena tidak mencintai lagi. Tetapi karena ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kehilangan dan kesadaran. Keputusan Nadira masih menggantung di udara. Namun dampaknya sudah terasa nyata. Kita sudah selesai. Kalimat itu terus berulang di kepala Raka, seperti gema yang tidak mau berhenti. Ia berdiri di tempatnya, tidak bergerak, seolah tubuhnya kehilangan fungsi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Bukan sekadar ancaman. Bukan sekadar kemungkinan. Tetapi sesuatu yang nyata, dan tidak bisa ia cegah lagi. Nadira, suaranya terdengar lemah. Namun Nadira tidak lagi menatapnya. Ia sudah berpaling. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Raka menunduk. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tetapi karena ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua kata yang ingin ia ucapkan terasa sia-sia bahkan sebelum keluar. Penyesalan itu datang. Terlambat. Sangat terlambat. Ia mengingat kembali semuanya. Senyum Nadira di pagi hari. Perhatian kecil yang selalu ia terima tanpa pernah ia hargai sepenuhnya. Kepercayaan yang diberikan tanpa batas. Dan kini, semuanya hilang. Bukan karena keadaan, tetapi karena dirinya sendiri. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua ini adalah akibat dari pilihannya. Aku bodoh, gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang di ruangan itu tahu. Itu bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan. Satria menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada kemarahan berlebihan, hanya kekecewaan yang dalam. Sementara Fiona masih terduduk di lantai, namun kini bukan lagi pusat perhatian. Karena semuanya sudah jelas. Dan yang tersisa sekarang adalah konsekuensi. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Bukan hanya karena emosi, tetapi karena kesadaran yang akhirnya datang. Ia menatap Nadira. Namun kali ini, bukan sebagai suami yang meminta kesempatan, melainkan sebagai seseorang yang menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Nadira, suaranya hampir berbisik. Aku baru sadar. Ia berhenti. Karena ia tahu, tidak ada kalimat lanjutan yang bisa memperbaiki keadaan. Kesadaran itu datang. Namun tidak membawa harapan. Hanya membawa rasa sesal. Karena ia akhirnya mengerti betapa berharganya apa yang dulu ia miliki. Dan betapa cerobohnya ia saat kehilangannya. Namun semua itu tidak lagi berarti. Karena di hadapannya, Nadira sudah memilih pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar memahami satu hal yang paling menyakitkan. Tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Menghapus masa lalu. Rumah itu masih sama. Dindingnya, perabotannya, bahkan aroma di setiap sudutnya, semuanya masih seperti dulu. Namun bagi Nadira, tempat itu sudah terasa berbeda. Tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh makna yang sama. Kini, setiap sudut justru menyimpan kenangan. Dan kenangan itu mulai terasa menyakitkan. Pagi itu, Nadira berdiri di tengah ruang tamu. Tatapannya menyapu ruangan perlahan, seolah melihat kembali potongan-potongan masa lalu yang pernah ia jalani bersama Raka. Di sofa itu, mereka pernah tertawa bersama. Di meja makan, mereka berbagi cerita setiap malam. Di sudut ruangan, ada kenangan kecil yang dulu terasa sederhana, namun kini berubah menjadi beban. Nadira menarik napas panjang. Hari ini, ia memutuskan sesuatu yang tidak kalah berat dari keputusan sebelumnya.
ia akan mulai melepaskan. Perlahan, ia berjalan menuju rak kecil di sudut ruangan. Tangannya meraih sebuah bingkai foto. Foto dirinya dan Raka. Tersenyum. Bahagia. Seolah tidak ada yang bisa merusak apa yang mereka miliki saat itu. Nadira menatap foto itu lama. Matanya tidak lagi berkaca. Tidak ada air mata. Hanya keheningan. Dulu aku percaya, gumamnya pelan. Namun ia tidak melanjutkan kalimat itu. Karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dengan gerakan perlahan, ia menurunkan bingkai itu dari tempatnya. Tangannya sempat terhenti sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa ini adalah langkah awal untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Ia membawa foto itu ke meja. Meletakkannya dengan hati-hati. Lalu berpaling. Satu persatu, ia mulai mengumpulkan benda-benda yang menyimpan kenangan. Hadiah kecil. Surat lama. Barang-barang sederhana yang dulu penuh arti. Kini, semuanya terasa seperti sisa dari sesuatu yang sudah tidak ada. Tidak ada amarah dalam gerakannya. Tidak ada ledakan emosi. Semua dilakukan dengan tenang. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Ini bukan tentang melupakan dalam sekejap. Ini tentang menerima dan melepaskan. Setiap benda yang ia singkirkan bukan sekadar barang, melainkan bagian dari cerita yang ia tutup. Perlahan, satu persatu, tanpa terburu-buru. Saat ia selesai, ruangan itu terasa lebih kosong. Namun di dalam dirinya, justru ada sesuatu yang mulai ringan. Tidak sepenuhnya hilang. Tidak sepenuhnya sembuh. Namun cukup untuk membuatnya bisa bernapas lebih lega. Nadira berdiri diam sejenak. Menatap ruangan yang kini terasa asing. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terikat lagi. Ia tidak lagi memegang masa lalu itu dengan erat. Ia mulai melepaskannya. Dan meskipun proses itu tidak mudah, ia tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil. Karena untuk bisa melangkah ke depan, ia harus berani menghapus apa yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan hari itu, Nadira benar-benar mulai melepaskan. Awal baru. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tetapi karena untuk pertama kalinya, Nadira bangun tanpa bayangan masa lalu yang menyesakkan. Tidak ada lagi suara yang ia tunggu. Tidak ada lagi kebiasaan lama yang mengikat. Hanya dirinya. Dan keheningan yang perlahan terasa damai. Nadira duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang. Udara pagi terasa segar, seolah memberi ruang baru yang selama ini tertutup oleh luka. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, lalu membukanya lebar. Cahaya matahari masuk tanpa terhalang. Hangat, tenang. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak merasa kehilangan saat berdiri sendirian. Ia justru merasa cukup. Hari itu, Nadira tidak memikirkan siapapun selain dirinya sendiri. Bukan dalam arti egois, tetapi dalam arti yang selama ini ia abaikan. Merawat diri. Ia mulai dari hal-hal sederhana. Merapikan rumah dengan caranya sendiri. Mengganti beberapa tata letak. Membuang sisa-sisa yang tidak lagi ingin ia simpan. Setiap perubahan kecil terasa seperti simbol. Bahwa hidupnya tidak berhenti di satu titik. Bahwa ia masih punya kendali. Bahwa ia bisa memulai lagi. Di tengah aktivitas itu, Nadira sempat berhenti sejenak. Menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu selalu menggenggam harapan bersama orang lain. Kini, ia gunakan untuk membangun dirinya sendiri. Aku masih di sini, bisiknya pelan. Kalimat sederhana, namun penuh makna. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang ditinggalkan. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang bertahan. Yang bangkit. Yang memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Siang itu, Nadira keluar rumah. Langkahnya ringan. Tidak tergesa. Namun pasti. Ia berjalan tanpa tujuan yang terlalu jelas. Hanya ingin merasakan dunia di luar. Sendiri. Dan anehnya, itu tidak terasa menakutkan. Justru terasa membebaskan. Tidak ada yang harus ia pikirkan. Tidak ada yang harus ia tunggu. Tidak ada yang harus ia khawatirkan selain dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira merasa utuh. Bukan karena seseorang. Bukan karena hubungan. Tetapi karena dirinya sendiri. Sore menjelang, Nadira kembali ke rumah. Ia berdiri di depan pintu, menatapnya sejenak sebelum masuk. Rumah itu masih sama. Namun kini, rasanya berbeda. Lebih tenang. Lebih ringan. Lebih
Miliknya. Ia melangkah masuk. Dan kali ini, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menyambut. Yang ada hanyalah ruang kosong. Yang siap diisi dengan sesuatu yang baru. Dan di hari itu, Nadira tidak lagi melihat akhir dari segalanya. Ia melihat awal. Awal dari kehidupan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Awal yang mungkin tidak sempurna. Namun nyata. Dan cukup. Pertemuan dengan Laras. Hari itu dimulai seperti hari-hari baru yang mulai Nadira biasakan. Tenang. Tanpa beban masa lalu yang terlalu menekan. Ia tidak lagi menghindari dunia luar. Justru, ia mulai mencarinya. Sebuah kafe kecil di sudut kota menjadi pilihannya siang itu. Tempatnya tidak ramai. Hanya diisi beberapa orang yang tenggelam dalam aktivitas masing-masing. Aroma kopi memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang sederhana namun nyaman. Nadira duduk di dekat jendela. Seperti kebiasaannya belakangan ini, ia menikmati waktu sendiri tanpa merasa sepi. Ia menyesap kopinya perlahan, membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah. Tidak ada lagi kenangan yang menyerbu secara tiba-tiba. Tidak ada lagi pertanyaan yang menghantui tanpa jawaban. Hingga, boleh duduk di sini? Suara itu memecah keheningan kecil yang sedang ia nikmati. Nadira menoleh. Seorang wanita berdiri di samping mejanya, membawa secangkir minuman, dengan ekspresi yang tenang namun ramah. Tempat lain penuh. Lanjutnya dengan senyum ringan. Nadira mengangguk. Silakan. Wanita itu duduk di hadapannya. Aku Laras, ujarnya sambil sedikit mengangguk. Nadira, jawabnya singkat. Percakapan itu dimulai sederhana. Tidak ada maksud khusus. Tidak ada ekspektasi. Hanya dua orang asing yang berbagi meja. Namun entah kenapa, suasana di antara mereka terasa mudah. Tidak canggung. Tidak dipaksakan. Kamu sering ke sini? Tanya Laras. Belakangan ini, iya, jawab Nadira. Laras mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Biasanya orang yang mulai sering datang ke tempat seperti ini, lagi butuh ruang. Nadira sedikit terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa tepat. Tebakan yang bagus, katanya akhirnya. Laras tidak terlihat terkejut. Aku juga pernah di posisi itu. Nadira mengangkat alis sedikit. Untuk pertama kalinya, ada ketertarikan yang muncul dalam percakapan itu. Dan, tanyanya. Laras menyesap minumannya sebentar, lalu menjawab dengan nada santai. Dan aku belajar, kadang yang hilang itu bukan masalah terbesar. Nadira memperhatikan. Maksudnya? Laras menatap keluar jendela sejenak sebelum melanjutkan. Yang jadi masalah itu, kalau kita lupa kalau kita masih punya diri kita sendiri. Kalimat itu membuat Nadira diam. Bukan karena bingung. Tetapi karena ia mengerti. Sangat mengerti. Selama ini, ia terlalu fokus pada apa yang hilang. Pada apa yang rusak. Pada apa yang tidak bisa ia kembalikan. Namun ia jarang benar-benar melihat. Apa yang masih ia miliki. Dirinya sendiri. Laras kembali menatapnya. Kali ini dengan senyum yang lebih hangat. Kamu kelihatan kuat, katanya. Nadira tersenyum tipis. Baru belajar. Bagus, jawab Laras. Karena hidup itu nggak berhenti di satu kejadian. Percakapan mereka berlanjut. Ringan. Namun penuh makna. Tidak ada pembahasan terlalu dalam tentang masa lalu, namun cukup untuk membuat Nadira merasa dipahami. Tanpa harus menjelaskan semuanya. Saat mereka akhirnya bersiap untuk berpisah, Laras berdiri sambil merapikan tasnya. Senang ketemu kamu, katanya. Sama, jawab Nadira. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum Nadira terasa tulus tanpa beban. Pertemuan itu mungkin singkat, namun meninggalkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kenalan baru, melainkan perspektif baru. Bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang apa yang masih bisa dibangun. Dan hari itu, tanpa disadari, Nadira mengambil satu langkah kecil lagi ke depan. Bangkit perlahan. Hari-hari mulai terasa berbeda. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena Nadira tidak lagi melawan kenyataan. Ia tidak lagi berusaha kembali ke masa lalu. Sebaliknya, ia mulai menerima, dan dari penerimaan itu, sesuatu yang baru perlahan tumbuh. Pagi itu, Nadira bangun lebih awal. Bukan karena kebiasaan lama, melainkan karena keinginannya sendiri. Ia merapikan tempat tidur, membuka jendela,
dan membiarkan udara segar masuk tanpa ragu. Gerakan sederhana, namun penuh makna. Ia tidak lagi menjalani hari dengan perasaan kosong. Kini, setiap langkah kecil terasa seperti bagian dari proses membangun kembali dirinya. Nadira mulai menyusun rutinitas baru. Ia mencoba hal-hal yang dulu sempat ia tunda. Membaca lebih banyak, berjalan lebih jauh, bahkan kembali melakukan aktivitas yang pernah ia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan kehidupannya dulu. Tidak ada tekanan untuk sempurna. Tidak ada tuntutan untuk segera bahagia. Hanya proses yang berjalan perlahan. Di beberapa hari, rasa sakit itu masih datang. Tiba-tiba, tanpa peringatan. Namun kali ini, Nadira tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia mengakuinya, merasakannya, lalu melepaskannya. Karena ia tahu, penyembuhan bukan tentang menghapus rasa sakit sepenuhnya, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan diri sendiri. Siang itu, Nadira duduk di meja kerjanya. Sebuah buku terbuka di depannya, pena di tangan. Ia mulai menuliskan sesuatu, bukan sekadar catatan, tetapi pikiran yang selama ini ia simpan. Tentang rasa kecewa, tentang kehilangan, tentang harapan yang perlahan ia bangun kembali. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti beban yang dilepaskan. Sedikit demi sedikit, perlahan, namun nyata. Di sisi lain, hubungannya dengan dunia luar juga mulai berubah. Ia tidak lagi menutup diri. Ia mulai membuka ruang untuk percakapan baru, untuk pengalaman baru, untuk kemungkinan yang belum ia kenal. Laras sesekali menghubunginya. Percakapan mereka tidak selalu panjang, namun cukup untuk mengingatkan bahwa hidup terus berjalan, dan bahwa Nadira tidak sendiri. Sore hari, Nadira kembali berdiri di depan jendela rumahnya. Namun kali ini, perasaannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi kehampaan. Tidak ada lagi rasa terjebak. Yang ada hanyalah ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia menatap keluar. Langit mulai berubah warna, menandakan hari akan berakhir. Namun bagi Nadira, ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan untuk bangkit. Tidak dengan cara yang besar. Tidak dengan perubahan yang drastis. Melainkan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan dari langkah kecil itulah, ia mulai membangun kembali hidupnya. Perlahan, namun pasti. Kekuatan dalam kesendirian. Malam itu sunyi. Namun bukan lagi sunyi yang menakutkan. Nadira duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menerangi ruangan yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada suara lain selain detak jam dan napasnya sendiri. Dulu, kesendirian seperti ini terasa menyesakkan. Seolah-olah ia kehilangan sesuatu yang penting. Seolah-olah hidupnya tidak lengkap. Namun sekarang, semuanya berbeda. Nadira menyandarkan tubuhnya perlahan, menatap langit-langit tanpa beban. Tidak ada lagi pikiran yang berlarian tanpa arah. Tidak ada lagi perasaan kosong yang memaksanya mencari pelarian. Yang ada hanya dirinya. Utuh. Tenang. Ia menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan keberadaan dirinya sendiri, tanpa bayangan orang lain, tanpa ketergantungan, tanpa rasa takut kehilangan. Aku bisa, bisiknya pelan. Bukan untuk meyakinkan, tetapi karena ia tahu itu benar. Hari-hari yang telah ia lewati tidak mudah. Ada luka, ada jatuh, ada momen di mana ia hampir kehilangan arah. Namun ia tetap berdiri, tetap berjalan. Dan kini, ia sampai di titik ini, di mana ia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merasa kuat. Ia bangkit dari duduknya, berjalan perlahan ke arah jendela. Di luar, malam terlihat tenang. Lampu-lampu kota menyala, dan kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ia tidak lagi takut sendiri. Tidak lagi merasa kurang hanya karena tidak ada seseorang di sampingnya. Justru dalam kesendirian itu, ia menemukan kekuatannya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia bukanlah seseorang yang lemah seperti yang ia pikirkan. Ia hanya terlalu lama bergantung pada sesuatu yang salah. Dan ketika semua itu hilang, ia dipaksa untuk berdiri sendiri. Dan ternyata, ia mampu. Nadira tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia yang berlebihan. Tetapi senyum yang tenang. Penuh penerimaan. Penuh kesadaran. Bahwa ia telah melewati sesuatu yang berat. Dan keluar sebagai versi dirinya yang lebih kuat. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama.
Ia tidak melihat seseorang yang terluka. Ia melihat seseorang yang bertahan. Seseorang yang bangkit. Seseorang yang tidak lagi takut menghadapi hidup sendiri. Dan di malam yang sunyi itu, Nadira akhirnya memahami satu hal yang penting. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari orang lain. Tergang. Ia lahir dari keberanian untuk tetap berdiri. Meski sendirian. Masa lalu kembali menghantui. Hari itu berjalan seperti biasa. Nadira sudah mulai terbiasa dengan ritme hidup barunya. Tenang, teratur, dan tanpa bayangan masa lalu yang terus mengejar. Ia keluar rumah dengan langkah ringan, pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Namun, tidak semua yang telah selesai benar-benar pergi. Terkadang, masa lalu menemukan jalannya kembali. Saat Nadira sedang berjalan keluar dari sebuah tempat yang baru saja ia kunjungi, langkahnya terhenti. Seseorang berdiri tidak jauh di depannya. Diam. Menunggu. Dan sosok itu, terlalu ia kenal. Raka. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Bukan karena Nadira terkejut, melainkan karena ia tidak menyangka akan bertemu seperti ini. Tanpa rencana. Tanpa peringatan. Raka terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi setenang dulu. Ada kelelahan di matanya. Ada sesuatu yang hilang dari caranya berdiri. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang yakin dengan dirinya sendiri. Nadira, panggilnya pelan. Suara itu, dulu terasa akrab, kini terasa jauh. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Aku, cuma mau bicara sebentar. Lanjut Raka. Nada suaranya hati-hati. Seolah takut salah langkah. Nadira menarik napas perlahan. Dalam dirinya, tidak ada lagi gejolak seperti dulu. Tidak ada lagi rasa marah yang meledak. Tidak ada juga rasa rindu yang menahan. Yang ada hanya kesadaran. Kita sudah selesai, jawabnya singkat. Namun Raka tidak mundur. Aku tahu, katanya cepat. Aku cuma pengen jelasin sesuatu. Nadira sedikit menggeleng. Semua sudah jelas, ucapnya. Ia hendak melangkah pergi. Namun suara Raka kembali menghentikannya. Aku berubah. Kalimat itu membuat Nadira berhenti. Bukan karena percaya, tetapi karena ingin memastikan bahwa ia tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata seperti itu. Ia menoleh perlahan. Menatap Raka dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Tenang, namun tidak terbuka. Berubah itu bagus, katanya. Tapi bukan untuk kembali ke sesuatu yang sudah selesai. Raka terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu akan sejelas dan setegas itu. Aku nyesel, Nadira. Suaranya melemah. Setiap hari aku kepikiran. Penyesalan kamu, potong Nadira pelan, nggak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kalimat itu tidak keras. Namun cukup untuk menghentikan semua usaha Raka. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Raka menunduk. Sementara Nadira berdiri tegak. Tidak lagi goyah. Dulu, pertemuan seperti ini mungkin akan menghancurkannya. Membuatnya ragu. Membuatnya kembali terjebak dalam kenangan. Namun sekarang, tidak. Ia sudah melewati itu semua. Dan ia tidak akan kembali. Aku harap kamu benar-benar berubah. Lanjut Nadira. Tapi jalan kita, sudah beda. Ia tidak menunggu jawaban. Tidak memberi ruang untuk perdebatan. Ia berbalik. Dan melangkah pergi. Raka tetap berdiri di tempatnya. Tidak mengejar. Tidak memanggil lagi. Karena kali ini, ia tahu bahwa yang ia hadapi bukan lagi Nadira yang dulu, melainkan seseorang yang sudah belajar melepaskan. Dan di momen itu, masa lalu memang sempat kembali menghantui. Namun Nadira tidak lagi menjadi bagian darinya. Ia memilih untuk tetap berjalan ke depan. Tanpa menoleh lagi. Ketegasan hati. Langkah Nadira masih berlanjut setelah meninggalkan Raka. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya kali ini. Bukan sekadar menjauh, tetapi benar-benar melepaskan. Suasana di sekitarnya tetap sama. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Kehidupan berjalan tanpa peduli pada apa yang baru saja terjadi. Namun di dalam diri Nadira, ada kejelasan yang akhirnya terbentuk sepenuhnya. Ia berhenti sejenak. Menarik napas dalam. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari. Ia baru saja melewati satu ujian terakhir dari masa lalunya. Bayangan Raka sempat muncul kembali di pikirannya. Suaranya, penyesalannya, permohonannya. Namun kali ini,
Semua itu tidak lagi menggoyahkan. Tidak lagi membuatnya ingin kembali. Tidak lagi membuatnya mempertanyakan keputusannya. Karena Nadira sudah tahu jawabannya. Ia menatap ke depan. Tatapannya tegas, tenang, dan penuh kesadaran. Aku memilih diriku sendiri. Ucapnya pelan. Kalimat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan keputusan. Keputusan untuk tidak lagi mengorbankan harga diri demi sesuatu yang sudah melukai dirinya. Keputusan untuk tidak kembali ke tempat yang pernah menghancurkannya. Keputusan untuk tetap berdiri. Meski sendirian. Nadira mulai berjalan lagi. Langkahnya tidak terburu-buru. Namun pasti. Ia tidak lagi membawa beban yang sama seperti dulu. Tidak lagi memikul harapan yang sudah hancur. Tidak lagi terikat oleh kenangan yang menyakitkan. Semua itu sudah ia lepaskan. Bukan karena mudah. Tetapi karena ia tahu. Ia pantas mendapatkan lebih baik. Ia pantas mendapatkan ketenangan. Ia pantas mendapatkan kejujuran. Dan yang paling penting, ia pantas mendapatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Raka masih berdiri di tempatnya. Menatap ke arah Nadira yang semakin menjauh. Namun kali ini, ia tidak mencoba menghentikan. Karena ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketegasan. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Melainkan keputusan yang tidak bisa diubah. Dan itu jauh lebih kuat. Nadira tidak menoleh lagi. Tidak memberi kesempatan kedua. Tidak memberi ruang untuk masa lalu masuk kembali. Karena kali ini, ia benar-benar memilih. Bukan memilih antara cinta dan sakit, tetapi memilih antara kehilangan diri sendiri, atau mempertahankan harga dirinya. Dan ia sudah menentukan jawabannya. Dengan tegas, tanpa ragu, Nadira memilih dirinya sendiri. Dan dari pilihan itu, ia akhirnya benar-benar merdeka. Kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu. Tidak terasa cepat, namun cukup untuk membawa perubahan yang nyata. Hari-hari Nadira kini tidak lagi diisi oleh bayangan masa lalu. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan berat. Tidak lagi menjalani hari dengan hati yang setengah utuh. Kini, hidupnya terasa penuh. Bukan karena seseorang, tetapi karena apa yang ia bangun sendiri. Pagi itu, Nadira duduk di ruang kerjanya. Meja di hadapannya dipenuhi catatan, rencana, dan pekerjaan yang terus berkembang. Aktivitas yang dulu mungkin terasa melelahkan, kini justru menjadi sesuatu yang ia nikmati. Ia tidak lagi bekerja untuk mengalihkan rasa sakit. Ia bekerja karena ia ingin berkembang. Karena ia tahu, ini adalah bagian dari dirinya yang sempat ia abaikan. Perlahan namun pasti, karirnya mulai menunjukkan perubahan. Kepercayaan yang ia bangun kembali, disiplin yang ia jaga, dan fokus yang kini tidak terbagi, semuanya membawa hasil. Kesempatan demi kesempatan datang. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena ia siap. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak meragukan dirinya sendiri saat mengambil langkah lebih besar. Ia berdiri di depan cermin suatu pagi, memperhatikan dirinya. Bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Ia melihat seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan senyum untuk menutupi luka. Melainkan senyum yang lahir dari rasa cukup. Di luar pekerjaan, kehidupannya juga berubah. Ia mulai membangun rutinitas yang sehat. Menjaga dirinya. Menghargai waktunya. Dan yang paling penting, ia tidak lagi membiarkan siapapun masuk ke dalam hidupnya tanpa batas. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih jujur. Lebih sehat. Lebih bermakna. Ia tidak lagi mencari pelengkap. Ia hanya membuka ruang untuk sesuatu yang memang layak ada. Sore hari, Nadira duduk di sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada lagi kenangan yang menyakitkan. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Yang ada hanyalah rasa syukur. Ia menatap keluar jendela, melihat dunia yang terus bergerak. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari itu. Tanpa beban. Tanpa luka yang menahan langkahnya. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah. Penuh luka. Penuh kehilangan. Namun semua itu membawanya ke titik ini. Titik di mana ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Melainkan berkata, aku berhasil melewatinya. Dan dari sana, ia membangun sesuatu yang lebih baik. Bukan sekadar kehidupan baru,
Tetapi kehidupan yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Nadira tidak lagi hanya bertahan. Ia berkembang. Dan dalam perkembangan itu, ia menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Kemenangan sejati. Sore itu langit terlihat tenang. Cahaya matahari yang mulai meredup menyentuh setiap sudut kota dengan hangat, seolah menutup hari dengan cara yang lembut. Nadira berdiri di dekat jendela, secangkir minuman hangat di tangannya, menatap keluar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tenang, utuh, dan bahagia. Bukan bahagia yang berlebihan. Bukan euforia sesaat. Melainkan kebahagiaan yang datang dari dalam. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah. Ia pernah berada di titik terendah. Dihianati. Dihancurkan. Dipaksa menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia tidak memilih untuk membalas. Tidak memilih untuk tenggelam. Ia memilih untuk bangkit. Dan pilihan itulah yang membawanya sampai ke titik ini. Nadira menyesap minumannya perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan karena ia melihat masa lalunya hancur. Bukan karena orang-orang yang menyakitinya menderita. Tetapi karena ia berhasil melewati semuanya. Ia berhasil berdiri kembali saat ia hampir jatuh. Ia berhasil menemukan dirinya kembali saat ia sempat kehilangan arah. Dan yang paling penting, ia berhasil menemukan kebahagiaan tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia tidak lagi memikirkan Raka. Tidak lagi memikirkan Fiona. Bukan karena melupakan sepenuhnya. Tetapi karena ia sudah berdamai. Masa lalu itu tetap ada. Namun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Nadira menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Untuk sesaat, ia mengingat siapa dirinya dulu. Dan siapa dirinya sekarang. Perbedaannya terasa jelas. Dulu, ia mencintai tanpa batas. Namun melupakan dirinya sendiri. Sekarang, ia mencintai dirinya terlebih dahulu. Dan dari sana, ia membangun segalanya dengan lebih sehat. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih ringan. Lebih tulus. Ini bukan kemenangan karena ia menang dari orang lain. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah kemenangan atas dirinya sendiri. Atas luka yang ia hadapi. Atas rasa sakit yang ia lewati. Atas ketakutan yang ia kalahkan. Dan atas keberanian untuk memilih jalan yang tidak mudah. Angin sore masuk perlahan dari jendela yang terbuka. Menyentuh wajahnya dengan lembut. Seolah membawa pesan sederhana. Bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan memang, semuanya sudah baik. Nadira memejamkan mata sejenak. Menikmati momen itu. Tanpa beban. Tanpa bayangan masa lalu. Hanya dirinya. Dan kehidupan yang ia jalani sekarang. Ketika ia membuka matanya kembali. Senyum itu masih ada. Dan kali ini, ia tahu pasti. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemenangan sejati bukan tentang membalas luka. Melainkan tentang mampu berdiri kembali. Dan hidup dengan damai.